Aduh, kok delete. Ya, ya. Sebentar ya. Goreng telur dulu saya. Aduh, keluar. Bentar ya, bentar teman-temanku semuanya, sebentar ya. Sebentar ya, oke. Bentar Mas, 1 menit, 1 menit dulu ya, sebentar ya, di tap lainnya dulu, sebentar. Ada ini loh, apa namanya? Ada tugas dadakan 1 menit, sebentar ya. Di tap dulu sebentar, 1 menit ya. Kamu mau apa? Saya bentar ya, Mas Rizal, sebentar banget ya. Boleh tap dulu layarnya teman-teman semuanya. Bentar. Kan? Pasti enak. Ya, tak undang ya. Sudah stay belum Mas Rizam? Udah undang, ceklik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan tap layarnya dulu ya. Silahkan bisa di share, bisa di komen ya, supaya kebermanfaatannya itu meluas ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Di malam hari ini kita akan membahas tentang bekerja bersama jiwa. Nah, saya sama teman saya di sini ya mau menjelaskan lebih dalam ya terkait sinkronitas pekerjaan dan jiwa kita. Supaya apa? Kalau terjadi sinkronitas, akhirnya keberlimpahan itu akan kita rasakan. Tapi kalau misalkan nggak sinkron ya antara jiwa dan kerjaan kita ya misalkan ya, atau rutinitas keseharian kita, maka yang terjadi adalah tidak selaras. Kalau tidak selaras pasti ada rasa yang tidak nyaman ya dalam tubuh kita ya, karena bertolak belakang. Nah, di malam hari ini kita akan membahas ini ya teman-teman semuanya ya. Semoga nanti menjadikan pencerahan ya buat kita semuanya, supaya teman-teman bisa ngecek dirimu masing-masing, apakah kamu itu eh, sudah selaras belum sih apa yang aku kerjakan dengan jiwaku ya, gitu ya. Nah, ini saya mau perkenalan diri nih, memperkenalkan ya teman saya. Nah, ini ada teman saya yang luar biasa ya, yang beliau juga belajar tentang berkesadaran ya. Bisa memperkenalkan diri dulu, Mas Rizal. Ya, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizal. Ya, saya seorang perawat ya, basicnya ya, perawat di sebuah rumah sakit di Blitar. Tapi saya juga mendalami tentang kesadaran, terutama tentang hal-hal yang bersifat esoteris atau bersifat apa ya, ilmu-ilmu yang apa ya, intinya berhubungan dengan kesadaran tetapi ada basic science-nya seperti itu ya. Jadi bisa dibuktikan secara ilmiah.
seperti itu Mbak. Oke, Iya, dan saya juga sehari-hari eh, untuk apa kesibukan saya, biasanya saya akan menangani klien-klien saya yang mereka membutuhkan bantuan terkait life coach, terkait mungkin masalah-masalah mereka yang belum bisa tertangani, terkait kesehatan fisik maupun mental seperti itu. Oke, mm-mm. terima kasih, Bu Ya, Anissa. iya Mas. Oke, ya teman-teman ya, tadi teman saya Hmm. ya namanya Mas Rizal ya, beliau itu juga seorang perawat ya. Dia seorang Hmm. perawat, tapi dia juga seorang yang ahli di bidang ini ya, Mas, apa namanya ya? Namanya apa ya itu ya? Eh, Apa saya yang ini seorang praktisi esoterik human healer ya, teman-teman. oh, Jadi saya ya. praktisi dalam hal healer atau penyembuhan berdasarkan ilmu-ilmu esoteris ya, seperti itu. Benar-benar. Oke. Nah, ya. Nah, kalau tadi Mas Rizal sudah memperkenalkan Hmm. diri, sekarang saya juga mau memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman di sini belum kenal saya, mungkin ya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya namanya Munisa ya teman-teman ya, bisa dipanggil Nisa. Saya dari Kabupaten Karanganyar, saya juga berprofesi sebagai guru agama di SD ya, di sekolah dasar ya, ya teman-teman ya. Nah, kita akan berbincang terkait pekerjaan dan jiwa. Jadi ini ada sesuatu yang ternyata secara umumnya kebanyakan orang itu tidak selaras ya Mas ya dengan Hmm, antara benar. jiwa dan pekerjaannya gitu ya. Hmm, hmm. Eh coba dari Mas Rizal dulu ya mungkin ya memaparkan Iya, dulu nanti timbal balik kemudian saya seperti itu. Coba Mas ya. dengan Jadi dulu. kita selama ini kan ini ya bekerja itu sebagai sebuah tuntutan untuk hidup ya Kak ya. Jadi Mm, bekerja karena memang kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan untuk masa depan, dan memang seperti kita itu dituntut untuk menjalankan sebuah sistem ya Kak ya. Nah, ya. tapi pada dasarnya ternyata hal ini itu tidak selamanya baik ya, karena setiap orang itu kan pasti berkembang nih, ya kan? Ya Mm, seperti manusia pada umumnya, pada waktu kecil dia masih kecil, nanti kan seiring waktu dia akan dewasa, remaja, dewasa, dan seterusnya ya menjadi apa istilahnya ya, menjadi suri teladan seperti itulah ya. Nah, dalam ya. pekerjaan juga sama Kak, dalam pekerjaan itu juga istilahnya kita itu tidak di hal-hal yang itu-itu saja, tetapi ada unsur apa ya perkembangan dalam batin setiap para pekerjanya seperti itu. Yang awalnya Mm, pekerjaannya mungkin di tingkat A misalnya, selanjutnya B dan C seperti jenjang karir ya sebenarnya seperti jenjang mm, karir. Tetapi eh, tidak semua orang itu bisa disamakan Kak, ya kan? Ada yang dia itu ya. dia bekerja ini awalnya ya karena ya saya bekerja karena kepepet misalkan ya karena memang ada kerjaannya itu lah. Tapi banyak orang yang dia itu tidak bisa keluar dari situ ya. Dia Mm, memaksa dirinya sendiri untuk terus bekerja karena apa? Karena kebutuhan yang terus bertambah misalkan. Dan selama ini dia itu lupa untuk menyisihkan sedikit tabungannya ataupun apapun untuk berinvestasi terkait entah investasi pada diri sendiri ataupun investasi kepada hal-hal yang lain seperti itu. Nah, sehingga menimbulkan fenomena kalau kita itu yang lagi in itu namanya job hugging ya. Istilahnya job mm, hugging itu memeluk pekerjaan meskipun dia tidak mm. mencintainya gitu. Jadi bekerjanya itu bekerjanya itu karena kepepet ya, karena kebutuhan Kak, karena memang dia itu mata pencahariannya dari situ ya. Nah, job hacking ini eh, mungkin di awal sih 1 tahun 2 tahun nggak apa-apa, cuma kalau terus-terusan nanti dia akan ini istilahnya mengganggu mentalitas seseorang Kak, ya kan? Nah, selama ini kan kita itu inginnya bekerja itu bekerja yang mencintai ya, sesuai passion, mencintai pekerjaan itu, terus di kita juga
Mm-mm. apa ya, punya hati lah di situ gitu loh Kak. Jadi karena apa itu istilahnya kalau kita itu bekerja sesuai passion, punya hati di situ itu kita effortless atau kita itu tidak apa ya, tidak ngoyo gitulah Kak. Intinya jalan Ya, aja, kerja, menikmati, tahu-tahu ini produktif ya menghasilkan seperti itu. Ya, bagaimana Kak Nisa? ya. Bener banget. Iya, Hmm, sama. Semuanya kayak gitu kayaknya ya. bener. Bener banget. Bener-bener. Iya benar banget sih Mas. Kalau sekarang ini kan banyak ternyata ya ketika saya ya mengamati itu ternyata banyak sekali ya orang-orang itu yang mungkin bekerja itu tidak karena jiwanya dia yang menggugah gitu ya, Iya. tapi Mm-mm. karena kondisi yang kepepet sekali sehingga jiwa dia itu tidak merdeka dan nggak bisa bebas untuk berekspresi. Jadi kayak Iya. ditekan, ditekan, diempet-empet gitu ya bahasanya ya. Iya, bener. Ha. Ya, karena kebutuhan yang apa ya membuat dia terpepet gitulah istilahnya Kak. Jadi hal ini tuh apa istilahnya ya ndak sehat sih karena kan manusia kan memang didesain untuk terus apa ya terus berkembang ya terus development Benar. terus terus ini eh, istilahnya dia akan berubah lah pergeseran identitas lah Kak ya ya Iya, kayak tadi lah benar. pertumbuhan terang dewasa gitu. Nah jadi makanya di sini sebenarnya apa ya eh, saya kalau boleh tahu ngasih tips ya biar tidak terjadi seperti ini tuh kita harus berani ya kan berani untuk memilah hal-hal yang tidak urgent seperti itu. Misalkan nih kita kerja nih gajinya 3 juta gitu ya kak ya. Mm-mm. Nah apalagi Mm-mm. yang masih single-single itu saya rasa itu sangat-sangat terbuka ya. Yang single itu kalau Mm-mm. bisa kalian gajian itu jangan dihabiskan. Ada sisa lah untuk apa? Untuk investasi. Investasinya apa? Terserah kalian yang kalian suka. Investasi diri sendiri, ke leher ke atas, boleh. Investasi ke hal-hal yang lain yang challenging, yang menantang juga boleh. Intinya yang kalian keluarkan itu akan membentuk diri kalian. Jadi apa ya? Someday kalau kalian itu dalam pekerjaan itu sudah bosan mungkin, dalam pekerjaan itu sudah dirasa tidak sefrekuensi, kalian punya skill, kalian punya apa ya, dari tabungan kalian tadi kan kalian ikut berbagai macam kursus misalkan, ya kan? Nah, itu bisa sebagai apa ya, pondasi untuk mengembangkan karir sendiri. Seperti itu, Kak. Mm. Mm-mm. Bener. Iya Mas, bener banget ya. Dan mungkin Iya. pengalaman dari kita ya. Maksudnya gini, Heeh. eh kita itu kan juga tipe-tipe yang ini ya, nggak bisa kalau jiwanya itu terkungkung banget gitu ya, mungkin ya. Iya, nggak bisa. Heeh. Nggak bisa. Jadi Mm-mm. teman-teman nih bisa ya, bisa lihat misalkan nih saya dan Mas Rizal di sini, kita itu Mm-mm. punya dunia profesi ya. Dalam dalam Mm-mm. keseharian kita itu punya profesi masing-masing, tapi di luar kita bekerja sebagai profesi, kami menekuni dunia jiwa bahasanya kayak gitu. Jadi kita itu jiwa kita yang sangat-sangat menyatu di situ di apa sih? Nah, misalkan kalau saya itu menyatunya ketika saya tuh ngomong. Jadi saya suka live, nanti tiba-tiba ada ide-ide muncul, saya tulis di VT, kemudian saya live-kan. Dan ketika saya Mm-mm. live pun ya, saya juga tidak menunggu orang-orang yang harus melihat saya. Karena ternyata ada ide lagi bahwa ketika saya live itu, saya merekam dan saya upload di YouTube, dan di situ menjadi rekam jejak yang itu sebenarnya membuat diri saya itu puas untuk diri saya sendiri. Jadi mungkin bahasa gampangnya Benar. saya mencintai diri saya sendiri dengan cara saya. Nah, kalau Mas Rizal juga sama ya, mencintai dirinya dengan Benar cara sekali. Mas, ekspresi jiwanya, ekspresi Iya. jiwa kamu gimana? Jadi kalau saya itu ini ya, kalau saya pribadi itu sebenarnya ketika kita bekerja melakukan suatu apapun itu kalau kita bahagia ya, bahagia itu Mm-mm. apa istilahnya kita itu melakukannya itu nggak ngoyo, pokoknya kayak ngeflow aja, ngalir aja, isinya cuma happy, bahagia aja. Meskipun itu nggak menghasilkan ya, itu nanti akan kayak apa ya terjadi magnetis, jadi kayak menarik menarik hal-hal yang bahagia untuk datang ke kita seperti itu.
itu hal-hal yang klise. Kalau saya sih misalnya saya itu kan suka dengerin musik nih ya. Saya Ya. itu kalau dengerin musik ya kan, terus saya mulai bernyanyi, mulai merasakan apa enaknya musik itu. Tiba-tiba ada WA, oh ada ini klien gitu, yang Mm, tiba-tiba apa WA saya minta tolong untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi mm, istilahnya kita itu apa ya bekerja bersama hati ya. Jadi lakukan apa yang kamu suka ya, apalah terserah kalian yang suka apa, terutama hal yang positif ya. Nah itu terus itu nanti akan menjadi apa ya namanya ya, menarik hal-hal yang mirip. Jadi bahagia akan menarik hal yang bahagia juga seperti itu. Meskipun kadang orang lain melihat, wah ngapain tuh kok bikin musik kenapa gitu. Dicoba aja dulu ya. Tapi asalkan kalian punya skillnya itu terserah kalian apa yang kalian punya ya. Tapi kalau istilahnya pesan saya itu kalian harus bahagia dulu. Bahagia akan menarik bahagia seperti itu. Gitu Kak kalau dari pengalaman saya. mm. Mm-mm. Iya, ya benar ya. Jadi misalkan Ya. teman-teman sekarang sudah punya rutinitas yang misalkan kerja Hmm. pagi gitu ya, misalkan kerja pagi Hmm. sampai nanti sore. Itu kan tidak dipungkiri semua orang yang melakukan hal yang seperti itu pasti ada di titik jenuh dan kayak udah males banget, kayak bosen nih Hmm. pagi-pagi, nanti belum habis Senin berangkat kayak gitu ya. Itu pasti kan ada Hmm. di titik yang males juga. Iya. Nah, saya punya sebuah saran ya buat teman-teman ya. Jadi kita Hmm. kalau punya pekerjaan yang menjiwai sekali itu tidak lepas dari hobi-hobi kamu, hal-hal yang kamu sukai tadi. Nah, itu menjadi obat ketika rutinitas kamu yang itu-itu aja membuat kamu sangat jenuh banget. Nah, makanya kenapa saya seneng ngomong-ngomong kayak gini ya. Misalkan seneng-seneng buat sesuatu nih, berkarya kayak gitu ya. Itu untuk Hmm. obat saya ketika mungkin aku di titik jenuh atau di titik yang Hmm. udah aduh capek gitu ya. Akhirnya itu menjadi obat dan kita bisa tetap menjalani rutinitas kita sebagai manusia ya. Sebenarnya kan kita kan ruh ya, tapi Hmm. kan menggunakan badan manusia yang otomatis kita akan berinteraksi sama manusia yang lainnya, lumrahnya ya bahasanya, lumrahnya di Hmm. dunia ini Hmm. seperti ini, kita itu bisa menselaraskan gitu loh. Karena jiwa kita itu Hmm. sudah ada wadahnya yang lain nih. Jadi otomatis jiwa kita ini dari wadah yang sudah kita dapatkan ini mendorong kita untuk semangat di ranah dunia fisiknya yang harus Hmm. berinteraksi, harus bekerja, rutinitas seperti itu. Gitu sih Mas Ya, kalau benar saya. sekali. Ya, benar sekali Mbak Nisa. Memang kita istilahnya sebagai wadah aja. Jadi kita harus menikmati setiap momennya, ya kan? Sehingga itu nanti akan apa ya, menarik hal-hal yang juga positif untuk diri kita. Seperti itu. Mm-mm. Terus apa itu namanya? Misalkan nih kalau dari teman-teman kalau oh ini kerja ya apa kok tadi kayak yang diberitahu Mbak Nisa tadi ya yang dijelaskan itu kok sudah jenuh dan lain-lain. Maka saya sarankan kalian itu ini loh apa mulai melihat ke diri kita masing-masing. Apa sih yang membuat saya bahagia gitu kan? Apa sih yang membuat saya itu tidak bosan-bosannya? Itu setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin kalau Mbak Nisa, dia itu punya hobi atau punya passion dalam hal komunikasi ya Mbak ya, dalam hal ini ya, menjelaskan tentang apa ya, inspirasi seperti itu ya Kak ya. Ya. Ya, mungkin lewat TikTok atau mungkin lewat YouTube gitu ya. Nah, eh, Mm. kalau saya mungkin lebih ke hal-hal artistik atau lebih ke seni, misalkan ya seperti dengerin musik ataupun membuat sebuah konten yang apa ya, apa itu namanya reels dan lain-lain seperti itu. Mm. Nah, itu nanti dicoba di apa dijalani aja, dicoba untuk dirutinkan aja sesuai dengan inspirasi masing-masing. Nanti pasti akan mengantarkan kita ke diri kita sendiri dan semuanya akan menjadi lebih baik. Gitu ya kak ya. Heeh. Benar-benar Iya, banget. Ya, makanya itu kan yang disebut dengan bekerja dengan jiwa ya. Dan pengalaman iya, saya, teman-teman ya, ternyata ya saya kan juga dulu tuh dapat sebuah ilmu dari teman saya gitu ya. Jadi ada teman saya yang
Dia itu ngomong nih, tapi dulu kan saya belum menyadari ini. Nah, ketika saya dikasih tahu teman saya bahwa pekerjaan kamu itu adalah sebuah simbol ya. Pekerjaan kamu yang Hmm, sekarang adalah sebuah simbol jiwa kamu kayak gitu. Nah, ternyata hmm, pekerjaan saya kan mengajari anak-anak SD, anak-anak kecil dengan mapel yang benar-benar sudah spesifik ya, beda sama guru kelas. Kalau guru kelas semua mapel tuh ada. Tapi kalau guru guru apa? Guru mapel itu kan beda ya. Kalau saya guru mapel, jadi saya khusus gitu ya, bahasanya khusus guru agama. Dan ternyata setelah sinkron ya, bahwa pekerjaan jiwa saya itu ternyata dari pengalaman hidup itu kan banyak luka-luka batin di masa lalu, banyak hmm, pokoknya terkait dengan penderitaan waktu kecil. Nah, ternyata ketika besarnya sekarang ini, Tuhan itu mempersiapkan jiwa saya untuk mengajari anak-anak kecil, tapi ada orang dewasa yang misalkan mereka tuh masih terluka ya, ternyata nyambung. Oh iya ya, ternyata pekerjaanku yang sekarang ini sama pekerjaan yang jiwa sama fisik itu berkaitan. Ternyata apa yang kita rasakan yang di dunia fisik ini adalah sebuah simbolnya jiwa kita untuk kita baca lebih dalam. Nah, makanya hmm. kenapa kok saya merasa bahwa yang mungkin dulu saya nggak menjiwai ngajar ya. Dan ternyata dari sinilah saya itu mulai terbuka kesadaran bahwa ternyata benar ya ini panggilan jiwa dari Tuhan nih. Dan akhirnya saya bisa bekerja dengan jiwa, bahasanya kayak gitu. Karena kita tahu makna pekerjaan kita ini yang aslinya seperti apa kayak gitu, Mas. Iya, benar sekali ya. Ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini akhirnya kita memahami, oh alah ini tuh maksudnya panggilan jiwa kita. Oh ini loh pekerjaan kita ya Kak ya. Jadi apa ya, Iya. kita akan lebih bisa mendalami. Bahkan dalam setiap prosesnya ya kan, kan proses itu tidak berhenti ya, pasti akan terus terjadi ya. Iya. Ya, itu Iya. kita akan semakin berkembang di situ. Jadi akan semakin kita menjalani istilahnya learn by doing ya. Iya. Menjalani sekaligus belajar dari situ dan itu sangat-sangat Mm, bagus sekali untuk perkembangan jiwa kita masing-masing. mm, mm, mm. Ya. Mungkin Benar di sini banget, ada Mas. yang mau bertanya, ya Kak ya? Ada Ya nggak yang kalau mau mau bertanya bertanya ini? silakan ditulis di kolom komentar aja nggak apa-apa ya teman-teman Ya, ya. silahkan kalau misalkan ada Nggak mau pertanyaan bertanya. bisa ditulis di kolom komentar. Mm-mm. Kalau YouTube yang jenengan tuh isinya tentang apa, Mas? YouTube-nya. Kalau YouTube saya itu sementara membahas tentang ini Kak, ilmu gabungan dari ilmu medis dan juga ilmu kesadaran seperti itu Kak. Ya, jadi Hmm. banyak sekali kalau ini sebenarnya kan kemarin itu saya bikin channel YouTube itu karena saya baca buku tentang ini quantum body. Jadi tubuh Ah, kuantum gimana itu? gitulah bukunya itu sebenarnya. Jadi buku itu sebenarnya melihat tubuh kesehatan kita itu dari sudut pandang fisika kuantum Kak. Gimana, Mas itu, Ya, Mas? ya itu maksudnya adalah jadi tubuh kita itu apa istilahnya kenapa sih kok harus kita apa ya lebih aware dengan tubuh kita karena tubuh kita itu selama ini terbentuk karena belief system. Nah, seperti itu, Kak. Jadi kita Hmm. itu mempercayai tubuh kita itu seperti ini karena dari kecil, dari kita lahir itu sudah ada semacam kayak programming dari orang-orang sekitar kita seperti orang tua, seperti orang masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan programming itu mengarahkan ke hal yang A, ya kita akan menuju ke A seperti itu. Terus Hmm. apa itu? Misalkan seseorang itu sakit kenapa? Oh karena dia sakit itu apa ya? Dia memendam rasa-rasa yang harusnya tidak boleh dipendam. Jadi Ah, misalkan rasa sedih, rasa takut, cemas, lah dia itu memendam rasa itu sehingga yang terjadi itu akan menimbulkan peningkatan berbagai macam hormon stres. Nah, dan itu akan apa ya membuat dia bisa sakit dan lain-lain seperti itu hmm, terganggu hmm, hmm, hmm. kesehatannya gitu Kak. Ya. Oh, Jadi bener banget tuh. Hmm. cukup bagus sih bukunya itu. Sebenarnya mau saya bahas lebih lanjut, cuma dia menggunakan bahasa yang agak
apa ya, agak dalam ya. Jadi Ya. saya mungkin butuh waktu untuk lebih menerjemahkan lagi. Mungkin someday nanti Mm-mm. ini ya. Ini lagi Iya. proses membuat studio di rumah. Oh iya. Iya, Jadi heeh. tadi kan yang jenengan paparkan itu kan terkait dengan tubuh fisik yang akhirnya dari tubuh fisik itu kan pergerakannya Hmm, awalnya itu dari data-data yang masuk ya Mas ya iya, itu ya. benar Ya. sekali. Jadi dari data yang ditanamkan Heeh. seperti itu. Mm. Nah, jadi Dan kalau mm, kalau aku dari kita ini Kak, apa itu namanya, kalau dari kan tubuh kita itu kalau misalnya kita lihat di kaca itu kayak gini ya. Itu mm-mm. aslinya itu kita itu kayak ada aura gitu loh Kak kalau di quantum body Nah, itu. Jadi kayak punya heeh, aura terus di sekitar kita gitu loh. Itu nanti kalau heeh. ketemu orang itu nanti akan terjadi apa ya, pergeseran data lah. Istilahnya akan terjadi Oh, sebuah reaksi. Ya, reaksi saling entah nanti reaksi saling mengkontrol atau reaksi saling mendukung itu akan bener. muncul gitu. Iya, bener. Jadi di quantum body itu seperti itu. Mm-mm. Makanya peka ya bahasanya itu kalau mungkin kita Heeh. tuh dalam state kesadaran tuh jadi peka terhadap orang gitu ya Mas ya. Kayak Iya, udah jadi gesek, peka. Heeh. bergesekan di ranah energi, tubuh energi ya Iya, maksudnya. iya benar tubuh energi. Jadi makanya kadang Gimana? Nggak ada suaranya. orang misalkan nih yang awalnya itu dia itu Suaranya tiba-tiba hilang-hilang muncul suaranya. Masih hilang suaranya. Sinyal ya mungkin ya Mas. saya live aku, saya live. Oh, oh alah, tak kirain. Ada tadi ya lah telepon masuk. Ya, Oh jadi iya, gini iya. Kak, kembali lagi ya kita bahas tadi. Nah, misalkan Mm-mm. nih ada orang itu yang dia itu mau berangkat kerja, mau berangkat kerja gitu ya. Dia itu bahagia, wah Mm-mm. bahagia senang. Terus dia itu cari Grab atau Gojek gitu. Setelah Mm-mm. itu, setelah naik mobil misalkan, itu tiba-tiba dia itu rasanya kok sedih gitu ya. Kayak Ya. moodnya itu Mm-mm. berubah, yang bahagia kok tiba-tiba ini. Nah, Ya. itu biasanya itu terpengaruh dari energi dari orang sekitarnya gitu. Jadi energi orang sekitarnya Hmm. itu akan mengganggu, bukan mengganggu sebenarnya, lebih berpengaruh, mempengaruhi terhadap energi yang orang si di ini sopirnya itu mengganggu penumpangnya gitu loh Kak, maksudnya Kak. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menyadari itu, maka kita akan bisa aware, bisa lebih waspada terhadap orang-orang yang sekiranya dia em, dia itu membawa ke hal yang baik atau membawa ke hal yang buruk gitu Kak. Benar. Gitu. Iya. Nah, itu di Jadi quantum body. benar. Aku mau ini Mas mau cerita ya. Maksudnya cerita ini Nah, apa aku juga kayak gitu ngerasain. Jadi misalkan ya hmm, aku tuh misalkan aku ketemu sama orang walaupun tuh hanya kayak online ya atau misalkan live gitu ya hmm, Mas ya. Itu tuh hmm, nanti di tengah jalan ya ketika misalkan udah barengan di satu room itu tuh kan ada orangnya juga ngomong gini-gini terus aku juga ngomong. Jadi kayak kayak badanku tuh nanti ya tiba-tiba itu kayak bisa yang agak dingin, nanti agak panas, kayak gitu. hmm, Jadi kayak aku ya, ngerasa kok mendadak. Tapi juga sebelumnya tuh aku kayak dalam badan ya Mas ya. Sebenarnya bukan menilai ya hmm, Mas ya. Tapi kayaknya udah hmm, kayak muncul sendiri. Misalkan ada orangnya itu ngomong nih, habis itu tiba-tiba dalam dalam badanku kayak udah tahu ini kayak gini. Nah nanti habis itu nggak lama badanku tuh kayak udah ngerespon. Kayak hmm, udah ya responnya itu itu, bener-bener berubah banget itu loh badanku tuh. Loh, kok hmm, bisa kayak gini ya? hmm. Kayak gitu. Terus gimana ya kayak gitu ya? Nah itu makanya itu kita apa ya harus menyadari. Nah, jadi ini juga terjadi loh Kak di saya itu. Jadi kalau sebenarnya kalau quantum body itu kan dia berbicara tentang umum ya, tentang secara umum bahwa intinya Hmm. orang-orang itu akan berinteraksi
saling bisa efeknya berpengaruh, mempengaruhi atau mengontrol atau mensupport gitu ya. Kalau mensupport itu Bener, di dekatnya gitu kita bahagia gitu. bener Kok aku banget. dekat orang ini kok nyaman ya gitu. Lah itu berarti Iya, dia tipikal support. Nah, kalau gitu lebih sering didekati aja. Tapi kalau didekatnya kok hawanya kok marah kayak hawanya kok suntuk lah, itu berarti apa ya? Dia itu tipikal mengontrol. Tapi sebenarnya gini Kak, kalau itu mm-mm, kan buruk, jadi dihindari gitu kan. mm-mm, Tetapi sebenarnya ada sebuah pesan atau message di balik mm-mm. kenapa orang itu mengontrol kita. Itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kewisdoman atau istilahnya apa ya, Bijaksana. kebijaksanaan diri. Yes, benar. Jadi kalau karena gini Kak, orang itu mengontrol, hawanya mengontrol itu sebenarnya kayak menekan kita kan, ya kan, untuk Iya. entahlah apapun ditekan di titik tertentu lah, sehingga kita akan jadi melihat apa kontemplasi melihat ke diri kita, kok aku Mm-mm, ini yo, oh alah iki lo dia memicu rasa inilah, itu sebenarnya kontrol itu ke situ sih sebenarnya, lebih ke mm-mm, memunculkan emosi-emosi yang belum selesai gitulah Kak, kalau kontrol itu mm-mm, mm-mm. temanya. Tapi kalau support itu, wah itu enak. Support itu dia lebih apa ya, memunculkan sisi-sisi yang kita senangi, misalkan ya itu dia kan bisa itu. Bener. Kalau di apa di ini sebenarnya itu bisa lebih dalam di human design Kak. Di human design itu akan lebih jelas sih. Orang-orang itu tipikalnya dia akan mengontrol atau ini apa mensupport gitu Kak. Bener. Hmm. Iya. Jadi itu kalau misalkan nih, kayak misalkan nih aku ngobrol Hmm. sama Mas Arifin di sini. Nah, Ya, itu tuh aku ngamatin diriku tuh ndak ada reaksi apapun gitu loh, Mas. Maksudnya badanku tuh hmm. benar-benar kan aku ngamat-ngamatin juga ya kalau misalkan aku habis Ya. ngobrol-ngobrol ketika aku interaksi sama orang tuh kayak gimana. Tapi kalau Hmm. saat ini nggak ada gimana-gimana, jadi kayak mungkin Hmm. selaras aja gitu loh, Mas. Iya, sefrekuensi mungkin Kak. Jadi tidak ada efek apapun. Hmm. Iya benar. Em, apa ya? Ini bisa jadi di kan ini tidak lepas dari tema kita ya bekerja bersama jiwa ya Kak ya. Mm-mm, Em, benar. ini misalkan nih kita di kantor nih Kak, kita kerja terus Mm-mm. teman sekantor kita itu cenderung membuat opini-opini yang kurang baik lah, opini-opini yang membuat kita tidak bersyukur misalkan, atau opini-opini yang membuat kita itu larut ke hal yang apa ya, masalahnya dia mungkin gitu kan. Nah itu kita perlu menyadari. Nah, memang awalnya itu nggak enak ketemu mereka itu kok, waduh, temanku kantor itu kok gak enak, kok cuma apa itu membawa keributan lah, istilahnya bikin suasana jadi nggak enak lah, gitu kan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini hanya permainan dari energi, nuansa lah istilahnya kayak nuansa gitu ya. Nuansa energi. Iya. Akhirnya kita kita itu apa ya? Ya cuma ngamati aja. Oh, inilah yang dipicu itu rasa misalkan nih yang dipicu rasa cemas gitu. Karena dia ngobrolin tentang mungkin kemarin tentang masalah demo-demo itu ya. Wah, demo ini Iya. kayak gitu. Wah, gini lah. Itu sebenarnya dia lagi memunculkan rasa cemas yang masih kita pendam gitu aja. Lah, kita ngamati aja. Oh, yang dipicu rasa cemas. Mungkin nanti besok lusa ketemu lagi dia ngomongin tentang masalah ekonomi misalkan, waduh iki anu apa itu kayaknya gaji kita ini dia nggak naik lagi bla bla lah, itu kan akhirnya muncul nih rasa apa kekurangan lah, dia akan memunculkan rasa kekurangan, jadi gitu kak, karena Iya. orang-orang tipe-tipe pengontrol ini yang nggak enak itu sebenarnya dia itu kayak punya apa ya, punya punya tugas untuk itu tadi, kayak nguras bukan nguras sih sebenarnya ya, untuk kayak kayak alarm kalau kita itu Pembersihan, masih punya pedoman gitu. pembersihan energi alami. Ya, benar sekali. Bersih energi alami. Gitu, Ya Kak. Allah. Itu Bener-bener wah itu kayak kalau kalau jenengan bisa menjalani itu tuh nyaman. Soalnya akan istilahnya akan terjadi adaptasi yang luar biasa. Kitanya bener tuh Mas. jadi ketemu orang itu gak pilih-pilih lagi karena kita sadar penuh hadir di Bener. saat ini, momen saat ini, gitu Kak. Iya, iya bener banget. Makanya itu ya Mas, kalau aku tuh
aku tuh sejak dulu pas ngalami ini ya, maksudnya anxiety Ah, disorder, psikosomatis gitu loh Mas. Itu bener-bener mm-mm, apa ya, kayak merasa kayak bertahap demi tahap sampai akhirnya kok kok aku tuh udah nggak takut lagi dalam artian tuh perasaan yang takut kayak yang dulu-dulu mm-mm, tuh udah nggak ada. Tapi kan aku ngamatin ya kenapa kok masih ada muncul di badan ya misalkan nih tiba-tiba nanti mm-mm, interaksi sama orang tiba-tiba badanku kayak bereaksi. Tapi ini mm-mm, bukan maksudnya bukan kecemasan yang kayak gitu terus aku takut enggak cuma aku kayak kepo ya bahwa kenapa sih mm-mm, kok badanku masih gini ya padahal mm-mm. kayaknya data-datanya juga kayaknya udah nggak ada yang bagian-bagian itu tuh yang dulu gitu ya ternyata Iya, ketika di dalam tuh ternyata badan energi kita kalau peka itu juga akan bergesekan dan akan terasa karena mungkin kita semakin yes, sadar ya hidupnya iya, semakin sadar. Mm-mm. makanya Nah, seperti bergeseknya itu itu Kak. kayak terasa bergesek di badan energi gitu ya mas ya maksudnya. Hmm. Iya, jadi badan energi kita itu kayak ibaratnya itu kayak apa ya, aura gitu loh Kak. Kan kalau dalam ilmu ini kan bisa melihat aura manusia gitu ya. Ya kayak gitulah, kayak gelombang yang istilahnya tidak padat gitu enggak, tapi dia kayak berlapis-lapis seperti itu. Nah, itu. Jadi itu Mm-mm. makanya ini apa perlu diwaspadai, perlu inilah disadarilah. Oh ya, oh aku mau share juga nih Kak. Mm-mm. Pengalamanku kemarin ini terkait pekerjaan juga sih sebenarnya. Aku kan Ya. punya temen ini seorang fisioterapis yang terkait Mm. dengan merehabilitasi pasien-pasien yang kesulitan untuk bergerak ya. Nah, kemarin tuh Ya. kebetulan dia itu dapat klien itu anak pejabat nggak salah ya. Mm. Pokoknya Terus? tokoh lah, tokoh paling penting lah di Kabupaten Sula. Dia itu pas awal berangkat itu dia itu merasa rendah, jadi merasa kayak apa ya kayak insecure merasa kayak nggak pantas Heeh. gitu ya kak ya. Nah Iya, benar. akhirnya beneran sampai sana itu dia itu respon dari anaknya itu ya yang anaknya pejabat itu tuh kayak apa ya kurang bagus gitu ya, kurang Mm-mm. bagus dan kayak kayak apa istilahnya merasa ini loh kok mah rewel gitu loh intinya lah. Terus dia Heeh. itu curhat, ah, aku gimana yo, Pak, aku pak kesana lagi kok kayak sumpek, kayak malas aku, bingung aku kayak gitu. Dia curhat ke aku lah, tak kasih tahu. Oh alah, lah ini soalnya sampean dari awal itu mindsetnya itu mindset merendah diri, merendah, maksudnya Benar, benar. merendahkan diri gitu loh lah. Karena kalau misalkan mindsetnya merendahkan diri gitu, nanti otomatis akan membuat situasi juga akan menyesuaikan itu gitu kan. Ya Benar, wes benar banget. Mm. tak ajari ini loh kak kalau misalkan kita mau ketemu klien atau siapapun yang kita itu merasa nggak pantas gitu ya itu jangan apa ya istilahnya jangan diteruskan. Jadi kita itu sudut pandangnya itu kalau aku tuh paling enak itu wayang gitu loh kak, wayang ya, Mm-mm. wah maksud saya wayang, wayang itu Iya. hasilnya kita itu kan sebagai wayang nih diri fiksi ya, orang-orang sekitar kita kan juga wayang semuanya kan yang lagi menjalankan ceritanya masing-masing gitu. Misalkan nih kalau temanku kan dia seorang fisioterapis yang kan fisioterapis, saya perawat menjalankan apa wayangnya perawat. Ada juga yang Oh, lagi menjalankan wayangnya pejabat misalkan atau wayangnya presiden misalkan. Ya udah kita melihat semuanya itu ya wayang gitu loh Kak. Jadi mm-mm. semua itu punya cerita, cerita masing-masing, ya kan? Sehingga terjadi ketika kita Iya. ketemu klien, ketemu siapapun, itu kita netral. Nah, beneran kemarin tak kasih tahu gitu, kan kebetulan aku juga ikut kan. Itu responnya beda, responnya baik, manut, dan sangat kooperatif, dan sambutannya baik luar biasa. Sampai teman saya itu kaget, ya Allah mas, beneran mas, gitu. Iya, Ternyata benar sudut Mas. pandang itu ngaruh. Iya memang ngaruh ketika kita bertemu dengan siapapun. Kalau kita itu merasa nggak pantas, dia pasti respon dia juga akan apa ya istilahnya, membuat kita nggak pantas gitu loh kak. Nah gitu. Bener. Bener banget ya kayak Heeh, vibrasi kita dan mungkin heeh. sebenarnya sebenarnya segala rasa itu kan sebenarnya bukan sebuah kesalahan, tapi di titik kita sadar bahwa ada rasa itu yang muncul, maka rasa itu akan Iya, tenggelam sendiri ya. iya Bener kan? bener ya. Heeh. Netral. Akan tenggelam sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita terlibat dengan rasa itu, ya itu akan menjadi nyata gitu Ya, kak. bener. Bener banget. Heeh. Makanya makanya kalau kita stay dalam sadar,
kita itu ketika ada Hmm. yang muncul perasaan apapun mungkin yang negatif, yang frekuensi rendah. Ah, Nah, ya, itu kita itu tetap ada power yang besar ya, karena kita dibalik itu yes. semua. Benar nggak sih? Bener banget. Gitu kan? Ini tuh penting banget Kak, itu penting Pol karena Pentingnya. kita itu gini, kita itu kan nggak bisa, kita nggak bisa mengontrol istilahnya ombak dari kesadaran ya. Kita nggak bisa Iya, mengontrol nuansa yang akan hadir di kehidupan kita kan, ya. Nah, mm, disitulah pentingnya menyadari gitu Kak. Ya. benar, Karena benar. kalau kita sadar, walah ini tuh cerita atau gitu loh maksud saya itu, oh alah ini itu sekedar apa nuansa atau gitu, ya udah nanti akan selesai sendiri kan. Kalau teori yang seperti dikatakan Mas Tiko itu kan ya kayak ombak itu kan nggak selamanya tinggi, dia akan turun gitu, tapi ombak tidak akan selamanya turun, dia pasti dia akan naik gitu kan, naik Mm-mm. turun gitu aja. Nah itu jadi Benar. dari situ kita akan Mm-mm. paham sih. Hmm. Benar banget. Jadi ya itu Iya. ya, kita itu tidak akan pernah, apapun nuansanya negatif ataupun positif Hmm. itu tidak akan mengganggu kita, karena kalau kita Yes. sadar, ya kan, kalau kita sadar, maka akan terus berlimpah terus walaupun kita sedang merasakan sedih, tidak terganggu ya Mm-mm. bahasanya ya. Jadi Bener otomatis banget. tidak nampil ke apa ya, tidak nampil ke realita hidup karena kita sudah menyadari dulu ketika ada rasa itu ada, atau bahasanya itu Mm-mm. kita pengakuan diri atas segala rasa yang sedang muncul, maka nanti Hmm. kita akan sudah bahasanya itu realita hidupnya tidak akan mantul ke situ sih, ya benar nggak sih? Ya, bener banget. Tidak akan, Mm-mm, ya. realita hidup tidak akan terpancar dari situ karena kita mengakui, menerima apa adanya. Hmm. Mm-mm, benar 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 Eh, benar. eh, Kalau aku sih tipsnya itu mencintai diri apa adanya sih. Benar Kayak, benar. oh, aku anaknya gini ki gitu loh. Oh, aku anaknya itu yang gini ki. Dan ini memang Iya. karakterku lah gitu lah. Dengan dari situ nanti akan terpancar cinta diri, itu akan terpancar ke sekitarnya untuk malah orang-orang itu akan apa ya, akan respect gitu, bukan respect sebenarnya, akan merasa open minded dengan kita gitu loh Kak, Mm-mm. gitu. Oh, oh, Nah benar gitu sih, open benar. minded penting banget. Kalau open minded itu penting banget Mm-mm. karena orang kalau open Eh, minded itu kita hawanya itu kayak ngeblend gitu loh, kayak iya. kayak bisa kerjasama gitu. Mm-mm. Mengakui diri kita apa adanya bahwa ya inilah aku Ya. seperti ini kelebihanku dan ini kekuranganku, dan kita menjadi manusia yang benar-benar natural apa adanya Hmm. tanpa Hmm. pakai topeng-topeng gimana gitu ya, ya udahlah Ya, aku kayak gini bener. biasa Heeh. gitu. Jadi Mm-mm. lebih ringan di energinya, juga lebih ringan, lebih nggak memakai sesuatu, dan otomatis kan juga enak ya, berjalannya waktu pun itu juga kayak ringan, kayak ya udah Hmm. aku takut ya aku takut aja, aku emang takut. Ya, Kan ya, mungkin nih, benar sekali. kalau teman-teman Mm-mm. mungkin nih malu ya mengakui, aku takut nih, aku malu kalau dikatain kok aku udah gede kok takut kayak gitu. Nah itu yang Mm. Mm. menghalang-halangi kamu natural, karena kamu Yes. ada apa ya, layer bahwa aku malu dianggap takut, sebenarnya takut aja, tapi kalau udah takut ditambah layernya aku malu lagi kan otomatis double double ya, berat banget Iya, nih dia mm. Sangat gitu berat ya, itu. dia kan Karena berat. nggak natural. Mm-mm. Iya Iya. makanya jadi anak bayi enak ya. Iya. Ya kan kalau bayi itu kan bahagia tanpa syarat. Heeh, bener. Intinya kan cuma hal-hal yang simple, dia ketawa. Terus apapun nggak harus punya apa ya syarat aneh-aneh lah. Kayak bahagia aja gitu. Ya gitu Oh, Mbak bener, sebenarnya. bener banget. Bener banget. Eh, Oh, ini Kak ada yang tanya Kak ini di web. apa ini? eh ini sebelum menjawab Ya. pertanyaan ya Mas ya, ini tadi Ah, ada ah. sinkronitas loh Mas, ada Oh sinkronitas iya. tak bahas Ah, tau. ah, Tadi kan ah, aku kan ada yang WA Mas, temanku itu namanya, ah. dia itu panggilannya Wayang gitu loh. Lah ketika dia WA aku Hmm. tadi, habis itu Mas tuh jelasin wayang-wayang tadi loh. Nah jadi Oh aku gitu. tuh ketika itu mbakinku, iya, ini kok sinkron banget sih Kak, aku di WA ini kan dia sebelahnya juga wayang ya. Terus lah kok Ah, kok aku tuh kayak batin, loh Mas Rizal kok kayaknya udah nyambung di dunia iya. energi nih kayaknya aku Ah, ya. ah, iya. Ah, ah. Ya itu Mbak. Keren ya.
Keren luar banget. biasa. Makanya dari situ tuh penyaksian loh kak, itu kak penyaksian loh itu juga ya. Oh, bener. Aku Kita tuh kan merasa kayak penyaksian. Heeh, padahal gini, rasanya itu kayak misalkan aku temanku itu dan Mas Rizal, kita heeh. di dunia yang berbeda, di kota yang berbeda, Ya, tapi aku heeh, merasa ini ada di sini semuanya dan satu sama lainnya tuh tahu, kayak iya, tahu tak gitu ya, ternyata. heeh. Iya, ya memang, memang itu kan cerminan kita kak. Jadi akan tersinkronasi seperti itu. Nah, nah untuk ini Mas, kan Heeh. teman-teman mungkin Hmm. juga kayak pengen gimana sih kok caranya sinkron, bisa sinkron kayak gitu gimana? Nah, mungkin Mas Rizal bisa menjelaskan gitu, biar teman-teman mungkin eh, Em, gimana paham kayak gitu. Kita Jadi bisa sinkron. sebenarnya gini Kak, kalau aku tuh kan belajar sedikit ya tentang fisika kuantum gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau di fisika kuantum itu ada namanya quantum entanglement. Jadi kayak setiap partikel atom atau apapun itu, meskipun jaraknya itu di luar angkasa misalkan, Mm. itu selalu ada pola yang sama. Dan itu nggak apa di nggak bisa dibantah lah. Jadi misalkan Mm-mm. yang atom A dia menunjuk ke satu, yang lain juga menunjuk ke satu seperti itu. Itu makanya itu kenapa kok ada sinkronitas karena memang yang kita jalani sekarang, yang kita sadari, kita lakukan itu semuanya itu sudah terkodifikasi, tersistem dengan baik gitu Kak. Mm. Kalau ini istilahnya kalau dalam hal sains matematika itu fraktal ya. Kalau nanti mungkin teman-teman mau cari tahu ya. Jadi semuanya itu berhubungan dan semua itu sebenarnya sudah tersistem. Saya bilang seperti ini, ngobrol seperti ini itu Udah ya sistem ya Mas. kayak apa? Oh, per sistem kita nggak bisa lari karena apapun yang muncul di pikiran kita itu kan ya dari kesadaran, Kak. Heeh. Gitu. Jadi Saya ngomong kayak itu, heeh. apa ya? Kayak misalkan ini misalkan kita ini hari ini tuh belum live, tapi sebenarnya sudah ada skenario kita akan live gini Yes, sebelum bener aku melakukan ya banget, Mas ya Kak. berarti ya. Iya, gitu, Kak. Karena kan aliran Oh, aliran gitu. waktu kan terus berjalan ya, Kak ya. Kayak Mm, aku tuh kalau bilang itu paling simpel itu kayak bunga gitulah, Kak. Bunga dia mm, tumbuh, dia dewasa, dia mekar, nanti dia sudah mulai ini apa? Kisah dia kan digantikan dengan bunga yang lain. Terus seperti itu. Nah, jadi evolusi mm, alam semesta itu seperti itu. Jadi kayak mm, saling berkaitan, saling tersinkronasi, saling mm, harmoni gitu kan. Heeh. mm. Iya. Nah, itu kan mungkin Heeh. kita kan merasa ya Mas, kita sudah kayak mungkin nih Hmm. merasakan sinkronitasnya itu, jadi ibaratnya Hmm. sudah bisa menyaksikan gitu ya bahasanya ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tapi kalau yang lainnya mungkin kok aku ngerasa hidupku kok nggak sinkronitas ya, kok aku belum pernah ngerasain kayak gitu ya. Itu kira-kira Heeh. karena apa, Mas? Karena dia tidak menjadi dirinya sendiri, Kak. Selama ini mungkin dia hidupnya itu karena ekspektasi yang lain gitu loh, Kak. Hmm. Jadi kan gini, paling enak itu sebenarnya itu rebahan ya, kalau tipsnya ya, rebahan. Mm-mm. Nanti akan muncul rasa kekurangan, kayak aku tuh kurang, mungkin kurang apa ya, oh aku itu kurang gentle kayak, atau aku mungkin kurang kaya, atau mungkin aku kurang ganteng, atau apapun ya kan. Itu akan muncul Mm-mm. kalau kita rebahan, rasa-rasa kekurangan itu muncul semua lah. Rasa-rasa muncul itu tuh harus diakui. Oh ya memang Mm-mm. aku itu nggak ganteng gitu. Oh iya memang aku itu nggak gentle. Oh ya memang aku itu males kayak gitu. Itu Iya. diakui. Nah, Mm-mm. nanti kalau kalian mengakui itu nanti akan ada pergeseran identitas ya kalau nggak salah namanya. Jadi Iya. kamu yang unik itu akan muncul. Nah, kalau yang unik muncul, ciri khasnya itu kita itu melakukan apapun itu nggak ada usaha. Jadi kayak ngalir aja gitu loh. Lah itu baru sinkron Mm-mm. nanti. Itu. Bener-bener. Jadi nggak ngoyo. Jadi koyo yo wis jalan-jalan, ada inspirasi ke ayo kayak nggak ngoyo lah itu baru sinkron. Nanti kalau sudah sinkron itu biasanya kita akan dipertemukan orang-orang yang support, orang-orang yang bisa mengakompani, bisa mendampingi kita itu. Entah Bener, tiba-tiba Kak. nanti dapat apa kesempatan, entah nanti dapat klien, opportunity, itu akan terus terjadi. Gitu, Kak. Bener-bener. Heeh. Nah, terus misalkan yang aku praktekin selama Hmm. ini tuh kayak gini, Mas. Misalkan aku ada sebuah pertanyaan ya dalam pikiran ini nih, ada pertanyaan A gitu misalkan muncul ya.
atau Hmm. aku rasain apa kayak gitu dan aku mempertanyakan ini sebenarnya apa sih kalau kayak gini tuh kan gitu ya Mas ya. Aku bertanya nih sama Hmm. diriku, Hmm. 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 tolong dong tunjukkan aku apa namanya jawabannya ini apa sih sebenarnya. Nah, terus Mas, Hmm. habis itu kayak nggak lama misalkan ya kita itu tiba-tiba klik aja tahu tentang itu entah dari Hmm. manapun tapi kita terhubung rasanya bahwa ini adalah jawaban dari pertanyaanku tadi kayak gitu ya. Hmm. Nah, itu berarti Hmm. juga bisa disebut dengan sinkron gitu ya. Iya, bisa. Jadi itu kan apa ya, insight kan sebenarnya kan dia kayak apa ya, kita langsung mendownload dari kesadaran itu sendiri kan. Ya, sebenarnya kesadaran itu sendiri sih. Nah, itu bisa seperti itu. Itu sinkron juga. Hmm, dan Ya kayak ternyata hmm, ya enak itulah rasanya nyaman gitulah Mbak. iya benar ya Mas Yo. Dan ternyata ya dari mungkin pengalaman kehidupan kita ini ya yang sudah kita jalani seperti ini tuh kayak aku bisa mengambil sebuah kesimpulan ternyata kita itu cukup butuh diri kita sendiri aja dan itu sudah ada Hmm. dalam diri ya. Jawaban Iya semua itu benar kayak udah ada sekali. aja gitu loh. Ya kan? Heeh, iya. Jadi sudah ada jawabannya, sudah pertanyaan dan jawaban itu sudah ada lah istilahnya. Sudah ada. Dan Apapun disadari itu. lagi ternyata yang bertanya dan Hmm. menjawab itu siapa ya itu ya. Ya, Yang dan bertanya dan menyadari itu butuh keberanian sih, butuh keberanian untuk melakukan itu. Butuh- bener sih. Jadi ya Iya. susah juga ya Mas kalau sebuah kesadaran tuh di apa ya diucapkan atau dijelaskan itu susah banget ya karena Hmm, itu halus banget dan bingung juga yang jelasinnya gimana kalau orangnya belum iya, mengalami gitu ya biasanya. Ya. yes, benar. Mengalami itu, lah makanya mengalami itu butuh keberanian. Karena nggak semuanya orang itu mau loh mengalami itu. Iya, Bener banget. beneran itu. Heeh. Jadi Masya Allah. apa ya, mengalami itu kan nggak, pengalaman itu kan nggak semuanya enak, ada yang nggak enak juga kan. Tapi justru Mm-mm. ketika sudah mengalami yang nggak enak itu kita jadi punya jawaban, punya punya wisdom lah di situ. Walah, jadi gini tuh Mm-mm. rasanya. Oh lah, nanti someday kalau ada pengalaman yang sama yang nggak enak, kita udah tahu bagaimana kita Mm-mm. bersikap gitu. Nah, Heeh. berarti itu ya yang disebut mungkin kan dari dulu kecil tuh kita udah diajarin kamu harus hidupnya enak ya nanti biar nggak menderita gitu ya Mas. Ternyata juga Iya, paradok ya ini ya bahwa paradoks, eh, paradoks pender- itu. penderitaannya kita ini aslinya sangat penting jauh Hmm. lebih penting daripada kebahagiaan atau hidup yang sukses ya. Karena dari Hmm. penderitaan itu membawa kita pada mengenali diri dan mengenali Tuhan. Berarti kan Iya, aslinya lebih dalam lagi penderitaan juga nggak ada ya aslinya ya berarti ya. nggak ada sih itu kan ya cuma nuansa tuh kan. Nah, Jadi nuansa aja ya. intinya nuansa ombak yang naik turun aja gitu. Bener banget. Kan ombak itu Oh, nggak selamanya tinggi, kadang juga turun gitu aja. iya bener banget. Ini ada yang tanya tadi nih. Tanyanya Iya, jadi tadi tentang kalau aku masih marah Kak gimana gitu. eh, jadi gini Kak, kita itu kalau misalkan, ini saya jawab ya, kalau misalkan Ya. marah, ya, kita itu Hmm. gini Kak, suatu ketika kita akan ada momen, ya, ketika Hmm. ada marah, kita itu nggak melihat siapa yang memicu gitu. Misalkan nih kita Iya. ketemu ada orang, teman kerja, dia itu kayak nyindir atau apa, terus kita marah ya kan. Kita akan tidak melihat orangnya, tetapi rasa yang dipicu itu loh, apa gitu. Ya, Heeh. jadi kita itu justru harus bersyukur nih sama teman-teman kita yang dia itu memicu rasa itu gitu loh. Karena ya Heeh. tugas mereka itu aslinya kan memicu rasa pendaman-pendaman yang kita masih pendam kan selama ini. Mungkin marah, cemas, Heeh. dan lain-lain lah. Ketika marah muncul, maka kita cukup mengakui, oh lagi rasa marah lagi muncul nih. Nah, ibaratnya kayak tamu aja, tamu di rumah gitu. Heeh. Terima aja, akui. Ya, oh ini Heeh. tuh marah yang berusaha dimunculkan dari temanku tadi, gitu loh sudut pandangnya. Heeh. Ya, kalau sudah Bener. seperti itu, maka kita akan apa ya, energi itu tidak akan terpendam lagi, tetapi akan ikut ngeflow, nah, ikut aliran yang Heeh. seharusnya energinya itu set selesai. Nah nanti
akan ada lagi muncul yang sama, akhirnya suatu ketika kita ada di titik di mana rasa itu transparan. Jadi rasa transparan itu nggak ada kayak sesuatu yang nggak enak di hati gitu, nggak ada kan. Kalau kita marah kan kayak rasanya kayak di dada itu nyesek gitu ya, gitu kayak umup gitu ya, kayak Ya, kayak muntap gitu ya lah. Nanti someday kalau misalkan ketemu hal yang sama itu rasanya transparan, jadi udah kayak walah ini toh gitu loh, kayak kayak apa ya, kayak lewat gitu aja, kayak lewat gitu. bener. Nah, nanti nanti yang selanjutnya, tahap selanjutnya, biasanya orang yang suka marahi kamu tadi tiba-tiba nggak, udah nggak marah lagi. Kayak malah tiba-tiba dia jadi baik kayak atau apa, terserah acak nanti responnya. Kadang dia jadi tiba-tiba ngajak komunikasi, ngajak berteman kayak gitu. Itu harus dialami, itu Bener, harus dialami dan butuh keberanian. bener. Nah, Nah, itu Kak. betul. Iya Mas, bener banget tuh. Jadi awalnya mungkin kita itu akan tergoda di luar dan nyalain terus sampai akhirnya kita Ya, dilatih terus tiap hari sampai akhirnya kita tiap sadar hari banyak bahwa latihan. ya Banyak bener latihan itu. tiap hari sampai kita hanya Tiap fokus hari. healing untuk diri sendiri ya. Jadi kayak berasa ini Benar. tentang aku, mantranya itu semua tentang diriku sendiri. Ya kayak gitu. Dan itu berat Iya. ya. Berat sekali kan mau emosi Berat. nih sama orang lain. Iya. Nggak terima kan? Ih, Iya. orang lain tuh yang membuat aku ibaratnya kan gini ya, "Ah, orang lain tuh, lah aku ditipu terus gitu kan. Nah, Heeh. pada akhirnya kita itu bisa sadar bahwa semua tentang diri kita kalau kita itu paham tentang ilmu alam semesta ya Mas ya. Yes, benar banget. Ya kan? Jadi Ya. jadi intinya itu kehidupan kita itu nggak bisa satu aja, misalkan agama aja, nggak bisa kita hidupnya itu universal dari agama, oke, Hmm. dari diri sendiri juga, dari alam semesta, iya. Jadi otomatis Hmm. kita lebih mudah untuk menerima hidup ya Mas ya. Iya, lebih mudah Nah, menjalani tanpa beban, kayak perayaan lah kalau istilahnya ya Kak ya. Perayaan itu gimana ya, aku boleh ngomong itu? Kayak plong, plong gitu loh. Plong. Oh alah, ini cerita. Nah, kalau sebenarnya kalau di Muslim tuh ada loh sudah ayatnya yang Singgagurau itu, lupa aku ayat berapa itu, yang hidup Singgagurau ini belaka tinggal itu dulu loh. ya. Yes, Iya benar. benar. Ya itu. Tuh Kak ada yang Ya. tanya nih, kalau Hmm. misal pas ketemu temen dia suka curhat dan kita terpengaruh, apakah menghindar salah? Karena kayak buang sampah ke kita. Em, jadi kalau mungkin ini kakak jawab atau saya dulu? Jawaban aja Mas, gak apa-apa. Ya, oke. Jadi gini Kak, kalau misalkan nih ada teman curhat nih ya ke kakak nih, em, dia itu ingat teman kakak itu adalah messenger, tahu messenger, pembawa pesan, nah kayak gitu. Nanti kalau dia sedang curhat, maka posisikan kakak itu jangan sebagai diri fiksi atau jangan sebagai Korban ya? korban gitu loh Kak. Jangan, jangan. Kakak hanya sebagai penyaksi atau pengamat aja gitu ya. Terus nanti dia itu biasanya akan memicu emosi-emosi yang macam-macam, banyak banget kan. Orang curhat itu kan yang dipicu kan emosinya banyak. Mungkin ada rasa sedih, kecewa, takut, kayak macam-macam kan. Nah, itu kakak jangan terlibat di apa, di emosi itu. Cukup ngamati aja ya. Sambil ngeflow. Ngeflow itu kayak niatkan tulus untuk menjadi pendengar setia gitu kak, ngeflow aja. Nah nanti kakak tidak akan terlibat, tetapi kakak akan memberikan solusi. Nah, jadi kakak nanti akan apa ya, tipikal solusi apa ya, problem solver ya. Jadi kayak memberikan solusi. Karena kakak di sini tidak terlibat di emosi yang tadi yang terpicu. Jadi nggak usah ditolak. Ya terima aja gitu loh. Nggak usah dihindari, terima aja. Nah, gitu. Nanti itu istilahnya harus dipraktekkan sih, Kak. Kalau ini sering-sering harus punya keberanian untuk mempraktekkan, gitu ya. Karena Bener. apapun yang hadir dalam diri kita, dalam hidup kita itu, mereka itu messenger, pembawa pesan. Ya, jadi cukup kita menerima, mengamati, silahkan curhat ya kan. Tapi ingat jangan terlibat di emosi-emosi yang muncul karena itu hanya nuansa, ibarat itu kayak bubu gitu loh. Nah, kita cukup mengamati ya kan, ngeflow sambil
apa ya, istilahnya dengan tulus tulus ikhlas lah ya. Nanti pasti ada solusi dari itu tadi, dari curhatan itu ada solusi yang bisa kakak berikan ke teman kakak gitu kalau dari Mm-mm. saya. Bener. Ya Mas, sepakat Gitu sih. sekali dengan itu. Mm, Ya Mbak, iya. tadi yang bertanya, saya sepakat juga ya dengan apa yang Mas Rizal katakan itu ya, bahwa Mm, kan semua itu ada pesan. Nah, ketika momen orang curhat sama kita dan momen itu apa yang muncul dari rasa kita, misalkan, loh, kata-katanya muncul nih, duh, kok nyebelin sih dia, misal gitu ya. Nah, di titik mm, itulah teman-teman bisa mengakui bahwa oh ternyata aku nggak nyaman ya diginiin sama orang, ternyata aku nggak nyaman ya dijadiin tempat curhatan. mm, Itulah mm. pengakuanmu itu harus terjadi dan kamu akui terlebih dahulu supaya Iya. emosi yang akan lentur sendiri akan apa ya kembali pada Tuhan sendiri nih emosinya karena kalian sudah mengakui segala rasa dan kamu sudah sadar disitulah maka nanti akhirnya kita nggak tahu nih temanmu tiba-tiba pas stop udah nggak curhat lagi Mm, atau dia tetap curhat tapi kita nggak terbawa emosi jadi iya. intinya semua pada diri kita masing-masing sadarilah apa yang kita rasakan di momen itu. Jadi sadar, Mm, sadar, sadar ini tentang diriku sendiri. Ini adalah mantra ya buat teman-teman semua dan untuk saya sendiri juga bahwa hidup ini tentang aku sendiri bukan tentang yang di luarku. Di luarku mm. adalah cerminnya atau semesta semesta apa ya? Semesta cermin. Jadi yang asli semestanya itu adalah kita sendiri. Kayak gitu ya Mas ya. Bener nggak sih? Mm. Bener, bener banget. Ya makanya itu kayak tercermin keluar gitu loh Kak. Jadi yang kita lihat itu ya dan cermin-cermin itu senantiasa akan merefleksikan diri kita. Nah, yang penting ya tadi ya bener kita akui aja gitu. Oh gitu lah. Nanti pokoknya ini latihan ya Kak ya harus sering kayak berani untuk berlatih sih menerima, mengakui. Oh aku itu yo pancen males. Oh aku itu yo memang nggak seneng gitu dia diakui nah nanti biasanya akan berubah gitu. Mm-mm. Iya, bener banget ya Mas ya. Yang lainnya Ya kalau masih ada pertanyaan enggak kira-kira? silahkan kalau ada Ternyata yang mau tanya. kita enggak sadar udah 1 jam ya Mas ternyata ya. Oh, oh iya ya kak ya enak ya kak sampai nggak sadar ini. Karena kita sangat ini Mas, sesuai dengan tema kita yaitu bekerja bersama jiwa karena jiwa kita hadir di sini ya sepenuh dengan jiwa. Jadi nggak berasa ya, ngalir aja. Dan ini adalah flow, namanya ngeflow. Bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, ya kan? Ya bener banget ngeflow jadi ya sesuai dengan desain lah istilahnya desainnya apa ya gitu bekerja sesuai dengan itu. Iya bener. Kalau desainnya misalkan suka masak ya dia itu akan menekuni masak bahwa walaupun Ya bangunnya itu malam, bener. pagi-pagi dia itu nggak capek gitu ya Mas ya. Iya bawaannya seneng jadi bawaannya Bawaannya seneng sih. seneng Ah, karena menjiwai banget jiwanya nih. ah. Kalau misalkan aku tuh, Bahkan gimana. kan ibuku kan anu ya Mas ya jualan snack-snack kayak masak-masak gitu loh. Jadi ibu saya tuh kalau Hmm, bangun pagi banget ya. Aku tuh kalau ngeliat hmm, ibuku tuh sampai batin gini, "Ah, apa nggak capek banget ya? Aduh aku aja mager banget mau masak gini-gini gitu ya. Ternyata hmm. kalau orang tuh udah punya jiwa di situ ya dia itu tidak akan merasa berat ya dan dia itu bahagia. Iya, Dan bahkan bahagia. ada juga yang gini ya Mas, misalkan ada orang yang tanya sama aku nih, Mbak kamu tuh kalau ngomong kayak gitu pakai ini enggak sih? Pakai apa namanya? Kepean kayak gitu loh Mas. Bahasanya kayak kepean gitu enggak sih? Terus aku bilang ya, aku kalau ngomong nggak bisa pakai kepean, harus ngomong langsungan aja. Kalau pakai kepean aku nggak bisa gitu kan. Karena saya udah Hmm. jiwai di sini ya bahasanya. Iya, Jiwai. udah ngeflow. Iya, Mm-mm. bahkan kalau di ini tentang kakak pun namanya siapa lupa aku tentang ilmu vibrasi itu loh kak. Ya Kak anu ininya Mas Arif eh, RH. ya Mas Arif RH itu loh itu pernah ngobrol itu bahkan ketika suatu ketika kita itu akan bisa memahami frekuensi dalam diri itu yang membawa hal-hal yang baik itu maka kita akan bisa kayak ngasih kayak niteni gitu loh kak. Bener, bener. Nah, contohnya gini sih simpelnya kayak oh sudah kayak kita itu dalam muslim misalnya sama muslim ya oh sedekah itu membawa rezeki yang lebih banyak gitu kan ya kan Mm-mm. ya Iya. itu sebenarnya kan dari ilmu titen toh apa yo kok aku tuh pas
ngasih dengan apa ya, dengan ngasih misalnya ngasih rezeki ke orang lain atau Mm-mm. memberikan suatu hal dengan senang ya, ekspresi aja ya, bukan kan suatu hal ya. Itu kok tiba-tiba langsung ada rezeki yang baru lagi datang gitu. Nah, itu kan sebenarnya terkait dengan frekuensi kan, kayak Bener. memfrekuensikan diri ke keberlimpahan kan, seperti itu. Mm-mm. Jadi itu tapi setiap orang beda-beda. Ada yang dia itu frekuensi keberlimpahannya itu di sedekah misalkan. Ada orang yang dengan senyuman misalkan ketemu orang itu, wah Mm-mm. disenyumin aja orang lain bahagia lah. Ada juga yang mungkin Mm-mm. dengan apa masak mungkin ya kan masak dia bahagia. Mm-mm. Wih pas masak ada orderan baru. "Kak, Mm-mm. pesen apa gitu. Oh iya ya siap siap kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya kuncinya di situ loh. Enak asli nih Kak. Beneran. Kalau tahu itu tuh Bener. enak banget. Dan setiap orang itu punya beda-beda tergantung desainnya gitu Kak. Heeh. Iya bener banget ya Mas Yo. Dan nek Hmm. eh kalau aku juga misalkan nih dari sisi aku, karena kan aku kayak melihat sisi positif, misalkan positifku tuh aku bisa cerita sesuatu yang pernah aku alami dan itu sangat mendetail banget Hmm. sampai orang paham kayak gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. disinilah aku tuh kayak merasa bahwa aku berharga banget dan aku tuh ternyata penuh arti ya, di mana aku tuh mengunggulkan apa yang aku miliki walaupun tuh cuma satu hal aja Yes. gitu. Misalkan nih, nah jadi aku sangat percaya diri bahwa aku punya kemampuan loh, aku punya kayak gini. Ini Yes. yang membuat kita Nah, punya bener tinggi ya banget. toh, kita Yes, punya itu nilai tinggi, kuncinya. itu kunci banget buat Kuncinya di teman-teman situ. kalian Ya, itu. yang lain ya semuanya ya. Mm, Itu ya, kunci banget. kunci banget nih. Jadi ternyata dan Ya. bahkan ya mas aku tuh misalkan nih kayak ngaca ya, ngaca itu bener-bener kayak misalkan aku sisiran gitu ya, terus sisiran aku Hmm. ngaca itu aku bener-bener ngeliat wajahku dan aku merasa ih ih kamu ternyata ini ya kayak aura batin itu kayak muncul ya misalnya gini, ih kamu ternyata cantik banget ya, ternyata kamu ini ya. Aku jadi kayak seneng banget ngeliat diriku kayak itu Oh, ya, walaupun mungkin diriku bener. yang sekarang ini lebih Heeh. dari fisik mungkin tuh lebih enggak lebih lebih baik bagus yang dulu misalnya gitu ya Mas ya. Tapi kayak aku merasa ini udah aku nih, ternyata aku sadar ya dulu tuh eh ketika aku diberikan kesempurnaan, tapi dulu aku nggak merasa aku sempurna. Tapi ketika sekarang kayaknya kesempurnaan fisik itu udah menurun ya. Tapi aku baru menyadari loh ternyata diriku ini luar biasa ya. Jadi akhirnya aku kayak ngobrol sama diri sendiri, terus aku merasa bahwa aku ternyata hebat banget ya. Ternyata ini itu penting banget buat kita. Karena ini ya Penting teman-teman, banget. karena aku juga pernah ya Mas merasa ketika aku ngalami ya gangguan kesehatan mental tuh aku merasa kalau aku tuh bener-bener nggak ada arti sama sekali dan nggak ada semangat hidup. Dan ternyata orang-orang yang krisis akan identitas dirinya, dia tidak merasa dirinya berharga itu ngeri ngeri banget gitu loh. Ngeri Ngeri itu banget. rasanya. Iya, sampai Wah. sampai bisa mungkin bunuh diri juga kayak gitu ya Ya, karena itu. bunuh bisa. Heeh, gara-gara itu. Oh iya, Itu kuncinya makanya sebenarnya kuncinya simple banget loh itu. Ngakui, diakui itu loh. Ngakui itu mm-mm, masih kayak misalnya nih kebanyakan kan orang itu bunuh diri itu gara putus cinta gitu ya. mm-mm, mm-mm, Aku nggak enak artinya, aku nggak dapet mm-mm. dia pergi, aku nggak Heeh, berguna. Itu sebenarnya itu kan apa ya? Kita mengakui memang kamu nggak berguna gitu loh. Dalam hati, paham mm-mm, gak sih kamu? mm-mm, Ya aku pancen nggak mm-mm, guna, aku ini pancen yo mm-mm. wis enek ngene iki lah. Harusnya harusnya gitu harusnya. Iya, Alah aku iya paling kalau bener. pola nak berguna paling yo aku jadi pengangguran paling ini. Yo semangat gundang untung lah, malah gak ada beban kayak gitu. Jadi setiap Iya, setiap ini kudu dijawab sendiri. Jadi kayak diakui. Itu bener. nanti selesai malah. Iya Harusnya bener gitu banget. sih orang-orang yang mau bunuh itu. Oh, Harusnya bener gitu. Mas. Heeh. Kayak kayak misalkan Diakui ya, gitu. bener Fatu. Di Heeh. saat kayak misalkan dulu lah, dulu itu kan aku kayak misalkan live tuh kayak wah banyak banget yang lihat gitu, Mas, kayak rame gitu ya. Nah, di Hmm. titik di titik pernah ada kemudian kok jadi langsung low banget gitu ya, Mas ya low banget. Di titik itu kan aku Hmm. ada perasaan ya Mas yang ini, kenapa ya kok kok anu ya maksudnya yang lihat kayak udah nggak banyak banget. Itu kan ada muncul ya sebuah keegoan yang Hmm. muncul nih. Nah, tiba-tiba Hmm. terus aku gini, ya udahlah, tiba-tiba gini, ah ya udahlah, nggak apa Heeh. ada yang lihat nggak lihat. Nah tiba-tiba ada sebuah muncul ide ya mas bahwa loh kamu itu tuh live itu tuh nggak usah nunggu orang,
Oh, yang lihat kan kamu mau rekaman bisa diupload di YouTube. Oh iya, akhirnya kok Mas. Kayak gitu, benar Aku sekali. bener-bener nggak peduli Iya nih sama kan, nanti malah justru iya, akan ada inspirasi baru. Yang penting bener diakui banget. loh Mbak, asli loh Mbak, Iya. ngakui. Tapi nggak Oh, semua orang bener. itu mau mengakui. Itu Bener. masalahnya, paradoksnya itu. Dan pernah loh Mas, Oh, aku tuh ya nih ya telepon sama bapakku gitu ya Mas ya. Malam-malam mm, kayak gitu tuh tahu nggak aku tuh karena ada makan udang tuh loh Mas. Nah, makan udang mm, itu tuh aku kan nggak biasanya biasa aja ya. Nah, pas itu kok badanku jadi agak-agak panas terus akhirnya kayak bendol-bendol mm, gatal-gatal gitu kan ya, Mas. Aku tuh malam-malam jam 12 kayak gitu aku telepon bapakku tuh habis itu bapakku uh, nggak apa-apa Mbak, kayak gitu itu kamu tuh nggak apa-apa gitu. Ah, gimana ya, aku takut banget Pak, kan gitu ya. Aku tuh bener kayak uh, anak kecil gitu loh Mas. Kayak ini, aku takut banget gimana ya Pak, aku kayak gitu loh Mas. Terus nggak uh, apa-apa, ih Pak nanti teleponnya ini ya Pak ya, jangan iya, jangan di off kan nanti aku nek takut gimana. Ih, anu, aku diketawain gitu loh Mas. Tapi aku kayak mm, ya udah aku nggak malu gitu ya dengan aku misalkan kayak anak kecil kayak gitu gitu loh. Terus aku tak iya, pikir-pikir lagi, kok anak kecil kayak gitu ya? Tapi ya juga lega ya kayak gitu ya ternyata ya. lega, lega, terus justru nanti nganu alerginya hilang. Ini. Iya, terus jam 12 malam tuh habis itu paginya itu udah nggak begitu gatel banget. Kayak gitu, Iya. lega Itu banget. itu itu kayak ini loh, apa kejadian aku kemarin pas ada kenduri itu ada tawon. Jadi di lampu itu banyak sekali tawon. Dibilangin, ojo nduk situ nanti tawonnya ini loh, apa turun ngentup gitu kan, Untuk, tahu yang ngentup gitu. terus, Dan aku tuh sadar, akhirnya aku mundur, tapi anehnya tawon itu selalu muncul di depanku. Kayak turun di mm, depanku, di bajuku, sampai temanku itu nyelentik semua. Wah, sampai bener-bener ada 5 atau 10 gitu tawon mendekat. Akhirnya, oh alah mungkin tawon ini pengen mentup aku gitu aja ya, dalam hati ya. Ya wes salah gitu. Ternyata bener tanganku kan mentup tawon itu ketika itu. Jadi itunya tuh nyangkut di sarungku kan, kena ya wes, kena akhirnya rasa gak enak itu tak terima. Oh, pancen selama ini tuh tawon itu pengen ngentup aku, tak terima rasa ngentup itu. Sehari nyeri gitu, enak ya nyeri ya gitu ya. Sampai kayak mm, keluar apa itu kayak nanah dikit-dikit saking nyerinya itu tak terima aja. Sempet, tapi akhirnya 2 hari setelah itu tiba-tiba bangun tidur udah ngempes sendiri. Jadi kayak yo apa ya, kalau kita menerima itu membaik kok, mengakui itu membaik sih. iya sih Oh iya Yus, kak, ini anu Mas. oh, Benar. ada pertanyaan kak, ini kak, Yang mana ya? ini ada konfirmasi apa pertanyaan ya ini ya di kolom chat. Diakui Hmm, semua, gimana ini? Tadi diakui siapa itu? semua. Diakui Anu, semua rasa yang muncul gitu ya kak? Ya, diakui kak. Semua rasa muncul, kebanyakan tuh yang kita tolak itu kan yang pertama nih ya, kalau aku tuh belajar dari selama ini ya, rasa tidak mm, pantas atau tidak layak. Nah itu selama ini selalu kita kita tekan gitu loh. bener. Nah justru itu jangan ditekan, karena kalau ditekan nanti akan mengundang hal-hal yang membuat kita tidak layak. Jadi kalau sampean tuh enaknya rebahan, nanti rasa itu muncul. Oh aku loh emang kayak gini, aku itu nggak layak, aku itu orang yang nggak apa istilahnya ya, so, apa nggak gelem misalkan, atau aku tuh nggak kaya atau apa, terserahlah, mau muncul-muncul yang emosi yang negatif itu muncul-muncul itu diterima aja, diakui gitu Mm, caranya ya kak ya. Pokoknya iya, harus berani praktek, harus berani praktek. Kalau nggak praktek nanti nggak tahu, nggak mengalami sama kak gitu. Nah iya. ini diakui gak berguna diri ini ya, iya diakui aja, karena kan selama ini kita tekan sendiri tuh kak, berusaha menjadi topeng tentang kesempurnaan misalkan, lah itu tuh nggak bagus, karena itu nanti kamu nggak bekerja sesuai dengan desainmu. Bener banget ya. Gimana yo aku lagi ngomong yo, nah, intinya kita itu kita itu akan melakukan kehidupan ini tuh nggak apa ya, nggak apa adanya gitu loh, itu tuh membawa Bener. hal yang nggak bagus Nggak gitu, netral, nggak natural nggak gitu ya. netral. Intinya kalau kita terbiasa people pleaser itu dihindari. People pleaser itu nggak bagus ya, people pleaser. Kayak Bahagiain kita orang lain selalu terus. membahagiakan orang lain sampai mengorbankan diri sendiri itu, no, jangan.
karena bener. itu nanti akan apa ya? Aku boleh ngomong nanti setelah usia 40 itu kadang kita kehilangan arah Kak. Bahaya itu. Bener, Kalau aku aku tuh tuh pokoknya nek banget bisa Mas. kehilangan Dulu arah nanti. dari people pleaser itu yang aku kan nggak dulu kan nggak tahu ilmu tentang psikologi atau kejiwaan gitu ya. Nah, Mm, mm, aku tuh tahu ilmu-ilmu kayak gitu tuh pas ngalami gitu loh Mas. Maksudnya pas mm, ngalami mm, sendiri tentang psikosomatis anxiety disorder. Kemudian dari situ aku dulu kan udah kemana-mana ya Mas, kayak udah ikut kelas mm, berjuta-juta, ke sana sini. Ini kok nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada sesuatu ilmu yang benar-benar merangkum ini gimana sih sebenarnya kan gitu ya. Pada akhirnya mm, di titik mm, ya udahlah aku udah capek banget kemana-mana udah habis-habisan udah ya udah dan di titik aku paham terhadap semua hal itu awalnya mm, dari udah lelah dan udah capek udah mandek mm, aja aku bilang kayak mm, gini ya mas waktu sama mm, Allah gitu Allah bilang kayak ini ya Allah kalau aku harus ngerasain kayak gini terus selamanya ya wes tak jalani mm, aku gitu ya benar. wes tak jalani aku gitu karena udah capek ya kemana-mana ya nggak ada hasilnya dan yus gimana lagi Mm, satu-satunya cara aku iya. harus berhadapan dengan ini mungkin kalau selamanya ya udah gitu toh nah di situ Aha. aku juga bilang lagi tapi sepanjang ini aku juga menjalani hidup ini dengan rasa ini yang seperti ini terus ada kalau mungkin dalam diriku ini ada sesuatu yang berguna untuk yang lainnya berikanlah aku caramu jalanmu Mm, untuk apa ya untuk bisa berguna kayak gitu loh mas nah itu tuh mm, nggak lama ya selisih berapa hari aja itu tiba-tiba aku cuma live aja ngobrol ngalor ngidul ya tentang pengalaman nah di situ tiba-tiba ya mas tuh ada keajaiban yang hadir tuh kok orang-orangnya tiba-tiba kayak jadi banyak banget padahal itu kan kalau orang awal-awal live itu kan nggak mungkin banyak gitu loh mas kok bisa kayak Iya. gini ya nah disitulah penyaksian aku merasa bersaksi bahwa ternyata ini adalah jalan Tuhan dan ini yang mengapa ya menghadirkan semua adalah Tuhan dan ternyata ini adalah jalannya. Nah, dari sinilah ternyata tiba-tiba aku jadi kayak paham yang disampaikan orang-orang dulu-dulu ya. Oh, Mm, gini toh. Oh, gini toh dan hanya perlahan-lahan semua itu kayak terjawab, terurai dengan sendirinya di titik kita benar-benar sudah kosong atau ya sudah. mm. Ya udah itu Sudah titik. pasrah total. Nah, bener ajaibnya hidup akan terjadi terbuka. Iya. Gitu ya, Mas ya. Itu ya benar tadi. Jadi pengakuan kalau bisakah kita hidup selamanya dengan itu, nah, misalkan lah. Nanti kalau kita bilang bisa, ya kan, Mm-mm, itu nanti selesai mm-mm. malahan membaik. Bener, Iya, bener bener lah, banget itu. bener banget. Jadi kayak latih ego dan pikiranmu untuk berusaha semaksimal mungkin aja sampai kamu mentok. Jadi kalau belum mentok jangan jangan berhenti berusaha sampai akhirnya Heeh, mentok lah. Kalau belum mentok mentok karena ego sama pikiran nggak bisa diem kalau pikiran belum mentok. mendominasi nanti. Heeh, iya. Belum bisa dikatakan 100% pasrah. Bener Gitu. banget, sesimpel itu ya Mas. Tapi ya memang kata ini ya, kita nggak Hmm. akan bisa berhenti. Kita tidak akan pernah tahu cara berhenti kalau kita belum bersusah payah. Ya, paradoksnya gitu. Jadi kita tidak Kalau akan tahu diri kita kalau kita itu belum berusaha. Tapi pada dasarnya ujung-ujungnya aslinya nggak perlu dicari, tapi ya sudah ada gitu aslinya. Oh iya, iya bener, nggak gitu ya kak. benar. Jadi gini ya bahasanya tuh udah nggak perlu bermanifestasi lagi karena kita sudah tahu manifestasi yang sejati itu apa Iya, kayak gitu. bener. Sudah ada di Oh sini iya ini, sekarang semua. ini kak Zahra tadi kan bilang kalau nggak apa-apa ya diakui diri ini nggak berguna ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian tuh mengakui diri kalian apa adanya, nanti pasti ada sebuah inspirasi yang muncul. Dan itu enak rasanya. Rasanya itu kayak nyaman gitu loh. Ya yus ikuti aja inspirasi itu atau insight itu ikuti aja. Nah nanti kalau kalian bisa mengikuti itu nanti itulah diri kalian gitu loh. Itu loh yang sebenarnya apa jalan hidup kalian kayak gitu gitu. Jadi ya istilahnya sebenarnya kita itu kayak bermimpi loh kak ya. Bener gak sih? Bener, Ya kayak lucid dream itu ya sebenarnya ya. iya bener, Nah iya ya kayak keajaiban itu akan ada terus kok. Jangan khawatir. Keajaiban itu ada ya terus. sebenarnya gini Mas,
semua ini sudah setiap detiknya kan aslinya ajaib ya. Tapi kenapa kok kita nggak bisa melihat keajaiban hidup ini? Karena kesadaran Hmm. kita masih tidur, tidak terbuka nih. Jadi otomatis kita nggak bisa Uh, melihat. Contohnya tadi ya, sesimpel tadi ketika aku di WA tadi yang namanya sama, terus kemudian hmm. Mas Rizal juga mengucapkan yang sama di titik itu aku udah damai banget loh Mas, kayak merasa sesuatu nih gitu loh. Jadi aslinya itu Oh, keajaiban itu yang sangat sangat simpel banget dan itu membawa getaran di simple. batin bisa wow gitu loh. Iya. Jip, apa ya? Langsung bergetar dan kita itu Tuh, kayak langsung apa langsung ya? bersyahadat ya, Mbak ya. Nah, bener. Nah, jadi rasa syahadat ya Mas, kayak rasa syahadat Iya. itu nggak bisa dinilai dengan harta miliaran apapun ya Mas ya. Nggak, oh nggak bisa, nggak bisa. Itu hal yang Makanya mahal dan enak banget rasanya. bener ya Mas Syahadat langsung itu kayak serius, wah, langsung serius kayak banget. gimana ya dirasa itu dalam tapi klik 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 gitu ya. Heeh, iya, Itulah bener makanya banget. kenapa teman-teman mungkin yang masih mungkin di saat ini di titik masih butuh finansial dalam artian tuh butuh oh aku tuh butuh uang kayak gitu ya dan oh gimana ya utangku biar lunas. Tapi ketika teman-teman sudah merasakan momen syahadat ya teman-teman sudah merasakan kayak punya uang banyak banget bahkan banyak nggak bisa dinilai gitu ya Mas ya dan Iya. itu loh Kad- rasa dari dalam. Bahkan ada titik punya uang dan nggak punya uang itu rasanya sama saja, transparan gitu. Nanti ada momen itu. Dan itu rasanya itu cuma bahagia aja gitu. Gitu sih. Iya Mas. Kayak yang apa ya? Oh, kadang makanya kan kita bilang apa ya males ngopo-ngopo ya Mas ya. Oh iya, harus ngapain? Soalnya gitu loh, gimana ya kak ya? Intinya ya itu loh tipsnya buat teman-teman. Akui aja kekurangan kalian apapun. Diakui aja, kayak aku itu enak yo ngene iki gitu. Nanti pasti ada kayak apa ya petunjuk ya, kayak guidance, kayak inspirasi Mm-mm. yang menggerakkan kemana gitu pasti ada muncul, Iya. pasti muncul, pasti Mm. coba aja berani, harus berani dan Dan itu ini Mas, nyaman nanti. bener. Jadi ini juga Mas. Jadi ada momen ya Mas. Aku tuh kan nggak merasa gini. Kok aku tuh kok aku tuh nyaman gini. Aku malas-malasan. Emang aku pengen malas-malasan aja kan gitu ya. Iya, Aku heeh, malas-malasan bener. aja nih. Yo pengen gini. Tapi Mas ternyata itu ada dari dalam tuh kayak ngasih tahu juga nih. Gini, Mm-mm. kenapa kok kamu kesannya kok malas gerak, kamu males, tapi emang bukan karena aku males pendaman emosi sih menurutku ya Mas, tapi bener-bener ya aku males aja gitu ya. Iya, Ternyata itu dari ngakui, dalam itu, mengakui, oh, oh bener. mengakui. Nah, ternyata dari dalam tuh ngomong, maksudnya kayak ada yang ngasih tahu lagi bahwa gini, kamu tuh males kayak gini tuh tak gunain buat memicu, misalkan memicu pasangan kamu, pendaman emosinya itu keluar kayak gitu loh Mas, tau Heeh, nggak? iya. Aku langsung gini, oh ternyata rasa-rasaku yang negatif seperti ini pun juga aku akhirnya tidak merasa bersalah karena sadar Iya, dan mengalami dikasih tahu sendiri gitu loh, kamu tuh kayak heeh, gini karena heeh. itu loh. Jadi tenang aja. Ya itu perlu Mm-mm. dialami sendiri sih ya kayak gitu. Iya, makanya perlu keberanian untuk mengalami itu sih. Itu bener banget. Ya. Luar biasa ya. Heeh. Makanya itu kayak Saya, misalkan aku heeh. Makanya saya ngobrol tuh sama juga Rizal ini bagus. pernah ini loh kak, ya Allah, hal yang sangat simpel ya. Saya tuh kan suka, misalnya saya punya hobi untuk, saya tuh suka sekali dengan pemandangan yang bagus gitu ya. Misalkan nih Mm-mm. dalam hal game, misalkan game yang aku suka itu ada pemandangan yang bagus gitu kan. Wah ini bagus nih, Mm-mm. tak share gitu. Cuma main nge-share, Mm-mm. nge-share tentang kebahagiaan, tentang bagusnya pemandangan di game itu ya. Itu loh setelah saya share, hitungan berapa detik tiba-tiba ada telepon nih dari klien minta minta tolong gitu loh. Jadi kayak apa ya? Padahal itu kan kayak nggak ngapa-ngapain ya, tapi tiba-tiba langsung Mm-mm. muncul momen-momen Mm-mm. Mm-mm. apa ya kesempatan, opportunity gitu kak. Jadi Mm-mm. makanya teman-teman semuanya bisa segera diakui nih apa sih kekurangannya diterima aja nanti pasti Mm-mm. akan ada sebuah apa ya inspirasi gitulah pasti itu Luar kak. biasa ya Mas kayak Mm, gitu ya. Eh, iya. jadi itu kalau kalian ya, maksudnya kita semuanya stay dalam sadar, maka kita akan Heeh. diberi tahu dari dalam apa yang kalian rasakan, yang kalian alami, dan Hmm, kenapa kalian bisa begitu itu udah muncul sendiri. Jadi ya muncul gambarannya sendiri. di masa lalu pun kenapa kamu merasa gitu itu akan Heeh. muncul dan klik 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 kayak gitu loh. Kalau udah sering Iya, stay dalam sadar ya Mas ya.
kayak effortless, kayak nggak ngoyo kita Mm-mm. lah nanti cerita Mm-mm, sedikit. bener. Jadi kayak udah tahu, Terus heeh, kayak tahu misalkan kenapa kok aku marah begini tuh yang dulu tuh muncul. Nah, otomatis kan heeh, rilis. Nanti tahu lagi heeh, apa muncul dan itu berarti jadi nah kan rilis tahu oh muncul yang apa yang ini sendiri, muncul rilis sendiri. hilang sendiri gitu, sering-sering Bener ya. menyadari. Wah, Ini luar ada biasa pertanyaan kak, memang. ya Heeh, nyeri sakit gigi juga diterima ya kak? itu tadi. Ya Iya. nyeri diterima aja. Eh, saya tuh soalnya Iya sering sih bener. mengalami hal ini, kadang nyeri gigi, bukan sering ya, beberapa muncul gitu tak terima. Oh, ini sensasi nih, Sama. Sama. sensasi yang ingin kita sadari, terima aja. Tapi ada satu pertanyaan lagi, bisakah kita hidup selamanya dengan nyeri nyeri gigi gitu kan? Nanti kalau Bener. misalkan kalian bisa menerima dan sanggup, Rampung. dia Rampung. akan hilang nyerinya. Karena nyeri itu butuh Iya, diakui, butuh bener. diterima. Bener ya. Ya. Kemarin, kemarin tuh ada orang juga ya, maksudnya di dalam grup saya tuh ada orang yang ngomong terus ya, maksudnya tanya terus nih kayak gini, gimana mbak ini mbak aku utang udah ditagih orang gitu loh. Terus ini hari ini aku harus bayar 3 juta gini, ya udah riwah sendiri gitu loh mas. Terus habis itu aku bilang, kamu silahkan berusaha aja, karena kan aku udah berulang kali ngomong kan, aku kayaknya paham bahwa ego sama pikiran dia itu belum bisa nyerah gitu ya mas ya. Ya, benar, belum bisa Aku nyerah. bilang gini, egomu intinya kamu silahkan berusaha sampai semaksimal mungkin mau pinjam siapa mau gimana pokoknya kamu lakuin aja sampai mentok. Habis itu ya Hmm. malam-malam dia gini, aku udah pinjam kemana-mana, aku udah nggak bisa. Makanya terus gimana hasilnya? Kamu udah capek kan? Ya udah nyerah aja, sama aja kan kamu diem aja sama kamu tadi udah berusaha. Hmm. Iya bener mbak, udah mbak aku udah capek. Ya udah di momen itu dia tuh udah lega. Aslinya kelegaan Heeh, cukup kayak gitu aja sih. heeh, Mentokin heeh. egomu, turutin aja Hmm. egomu maunya kayak gimana, udah turutin sampai egomu bilang, wah Mentok. ternyata nggak bisa ya. Nah itu, Heeh. di titik itulah Iya wes. ego, pikirannya itu sudah kembali pada kesadaranmu, dan itu butuh dibuktikan sendiri, karena ego sama pikiran tuh nggak bisa nyerah kalau belum dibuktikan sampai mentok Iya, kayak gitu. benar saya benar. Itu aku tuh kemarin Nah, aku jadi inget ini kak yang kakak bicarakan itu di bukunya David Hawkins itu tentang mm-mm. teknik teknik kemungkinan terburuk. Nah, ada itu teknik itu baru baca kemarin. Eh, Jadi dia itu mm-mm, ngomong kalau misalkan kemungkinan terburuk apa yang terjadi ketika kita tidak bisa gitu kan. Misal mm-mm, nih kemungkinan terburuk, oh masuk penjara. Ya kita mm-mm, kita membayangkan seakan-akan masuk penjara itu seperti A, B, C, D, E, F, G. mm-mm, Kita terima, oh rasanya kayak gini masuk penjara itu, oh mm-mm, gini 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 gitu ya. mm-mm. Nah, ketika kita bisa menerima itu nanti tiba-tiba plong gitu loh. Jadi kayak Benar, ibaratnya itu kayak kayak plongnya itu ketika di titik mentok, ketika mm-mm. kemungkinan terburuk terjadi, kita menerima, oh ya udah selesai gitu. Dan Iya, pasti nanti di balik itu akan ada hal-hal yang keajaiban lah, entah itu apa, pasti benar. akan muncul. Nah, kalau itu kan Mas Riza kan baca buku itu kan, nah, Hmm. kalau aku tuh Ya. nggak tahu buku itu ya Mas. Tapi ini kan Hmm. dari apa ya? Kalau di masa laluku tuh pengalamanku. Jadi karena dulu tuh Hmm. aku tuh suka membayangkan, jadi kebiasaanku dulu itu suka membayangkan hal yang buruk terjadi dan aku harus menerima di Hmm. titik itu Mas. Hmm. Misalkan, misalkan nih, karena ke teman-temanku kan dulu tuh korban diselingkuhi pasangannya gitu ya, dulu pas aku masih kuliah Hmm. ini. Jadi banyak banget yang cerita Ya. sama aku diselingkuhi suamiku, suamiku nggak ngasih aku uang, suamiku gini-gini gitu kan Mas. Otomatis kan ada di Hmm. pikiranku bahwa nanti kalau aku punya suami digituin gimana, dan di titik itulah aku sudah siap gitu loh gini. Nanti kalau aku Hmm. misalkan diselingkuhi, jadi ini lucu Mas. Aku ini kalau nanti aku misalnya punya pasangan dan aku misalnya diselingkuhi oleh pasanganku, maka aku tidak akan memberikan perasaan jatuh cinta yang besar ketika aku menikah. Satu, terus yang kedua, Ah, ah, kalau ah. misalkan aku tuh nggak dikasih uang suamiku misalkan ya gitu ya, nantinya ketika aku menikah nggak dikasih uang nih kayak teman-temanku yang lain tuh ya, aku Hmm. bisa bekerja sendiri gitu kan Mas. Terus Hmm. habis itu Ah, lagi ah, ada ah. kemungkinan besar yang buruk terjadi dan aku sudah menerima di saat itu dan aku sudah memberi solusinya aku akan begini. Habis itu aku Yes. menikah. Dan yang terjadi luar biasa ketika aku menikah malah ya Mas ya. Aku kan dulu juga Hmm. takut sama nek aku dapat pasangan yang nggak sabar gimana kayak gitu loh Mas.
Nggak Mhm. sabar gimana? Dan itu juga aku mikir, ya udah aku tidak akan begitu mencintai banget dan aku akan biasa aja sehingga aku tidak merasa tersakiti gitu Mhm. ya Mas ya. Dan akhirnya Mhm. ketika aku menikah sama suamiku, kita kayak sahabat gitu ya. Kita ternyata kayak Ah. sahabat dan ternyata aku dapat suami yang apa? Yang dia itu tuh lomo banget, gak tahu marah dalam arti itu sabar banget sama aku gitu loh Mas. Sabar banget tuh lomo banget. Habis itu aku paham banget tentang dia dan nggak mungkin banget dia itu mendua itu nggak mungkin dia gitu loh. Ternyata teman-teman malah nggak bakalan terjadi karena apa aku sudah menerima di awal seperti itu Yes, bener, top, kayak bener gitu banget. Ya, ya kan itulah bener ya namanya dari gitu. pengalaman ya kan Pak Kak ya, dari pengalaman Kakak dan terkonfirmasi dari bukuku juga. Oh, oh, bener kita nyambung ya jadi sinkron loh teman-teman Nyambung di di sini sini. kita sedang menyaksikan syahadat loh syahadatnya pengalaman Ah, hidup saya dan Kak Rizal loh iya, berarti kalian bener. sudah bersyahadat loh di sini loh tahu kan kita terhubung. Nah, ini loh teman-teman keren banget ya Mas Iya. ya. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ini karena Ya, sudah makanya satu itu. jam setengah, Masya Oh, Allah ini tidak ada yang terasa. tanya juga ini. Gimana? Ini ada yang tanya Yang mana? di bawah, Ah, di bawah ini. Nah, bagaimana biar tidak people pleaser, Kak? Gitu kan. oh, Oh, ada. ini yang pertanyaan tadi ya. Ha. Ya, tadi Itu lo Kak ada. sudah aku jelasin ya kalau nggak Mm-mm. people pleaser itu menerima diri apa adanya gitu loh, Kak. Ya kan? Iya, mm-mm, Apa tadi. adanya gini gitu. Itu kayak udah tak jelasin ya tadi ya, biar nggak dia Mm-mm, pleaser itu udah. ya. Nah, Intinya mm-mm. ketika kita kan selama ini people pleaser itu ingin membahagiakan orang lain sampai kita itu keruntuh-runtuh ya, sampai kita itu kayak kewalahan gitu kan. Nah, Mm-mm. itu caranya itu apa ya? Kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kita itu senangnya apa gitu ya kan? Diterima aja, diakui. Nanti orang lain tuh akan menyesuaikan sendiri kok. Malah justru respect kok. Bukannya dia Bener. membenci kita enggak, justru malah Enggak, respect. Aneh respect pokoknya, banget. responnya aneh. Iya. Yang dulu tuh awalnya aku pikir ketika kita nggak jadi people pleaser tuh orang lain itu justru akan membenci kita, enggak ternyata. Malah respect, malah dia itu Bener, tahu-tahu bener batasan banget. gitu loh. Tahu Iya. batasan beneran, sama Mm-mm. coba Bener. sendiri. Oh, oh. Iya Mas, luar biasa ya Mas. Pokoknya itu teman-teman harus praktekin Uh-uh. sendiri karena kalau kita Uh, cerita ini kan pengalaman kita yang kita ceritakan. Kalau teman-teman dengerin pengalaman kita itu jadi baru dengerin teori gitu ya. mm, Ya ya, kan? Jadi jadi saya selalu harus bilang juga dipraktekkan. jangan pernah percaya dengan saya. Jangan percaya dengan Hmm, semua orang di luar kamu ya, sebelum kamu mengalami sendiri mengalami supaya sendiri. supaya apa ya, kritikal area kritik pikiran kita itu bisa berjalan. Jadi nggak semua itu akan Hmm, masuk ya, tapi kita benar-benar menggunakan kritik ini dan jadikanlah hmm, cerita kita ini sebuah cerita yang nanti mungkin ketika kalian mengalami, kalian bisa memvalidasi bahwa oh ya benar ya yang dikatakan mereka kayak gitu loh. nah, bener Ya, banget. heeh, Ya kayak terima kita kasih. gini ibaratnya kayak gini loh kak, kita itu ngobrol, oh ini loh bakso misalkan nih ya, bakso itu enak loh gitu ya kan, kita ngobrol nih ya, "Oh, bakso iya Heeh, enaknya gini-gini, tapi ketika seseorang belum pernah makan bakso dia kan belum bisa membayangkan apa yang kita bicarakan ya kak ya. Nah makanya heeh. dia harus makan bakso sendiri. Paham nggak, paham ya kak maksudku? Bener, Ya iya bener. kayak gitulah. Heeh. Buat teman-teman nanti saya upload di YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan ini maksudnya kan yang tadi mungkin ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube ya secara Nah, fullnya ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Karena kita sudah 1,5 jam tidak terasa. Insya Allah kita akan bisa sambung di lain-lain waktu dengan tema-tema yang yes, berbeda-beda gitu ya Mas ya. ya jangan lupa selalu Insya pantengin Allah kita. banget ya. Ya, Nyenengin banget ya ternyata ya kayak gini ya. iya kak, ini soalnya Kayak pengalaman seperti masih kayak kita sharing apa adanya gitu loh kak, nggak ada yang oh, ditutupin. bener banget. Dan kayak aku merasa bahwa jiwa kita itu terwadahi banget, kayak dapat nutrisi banget jiwanya gitu ya. Kayak dapat Iya, makanan gitu. Ya kayak gitulah lah iya pokoknya itu. ya Heeh. silahkan. Iya. Sampai jam 10, aduh kita udah lelah Kak. Kita besok harus Heeh. bekerja seperti Iya, biasanya. Ya sebenarnya mau aja ya Mas ya. iya, Soalnya kalau ngobrol kayak iya. gini sampai Ini jam sering-sering collab katanya ini ada Kak Visi.
Iya Kak, kita Oke. kan sering collab. Iya, Oke Kak, kita sip sip. bagus Nanti ini Kak. mungkin Heeh. di YouTube juga kan bisa semakin ini ya Mas berkolaborasi Ya, dengan nanti kita bisa kemampuan kita live yang juga sih. Nanti yang kita bikin berbeda banner ini aja bisa. Kak. Bener banget, bener banget. Jadi mungkin bisa anu ya Mas ya apa namanya membranding diri kita Heeh. dengan kemampuan yang berbeda-beda, tapi kita tetap Iya, tetap bisa melayani mereka semuanya dengan jalur yang berbeda gitu ya Mas ya. iya. Heeh, bener Eh, banget. gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf Oke, ya, Masya heeh. Allah. Iya katanya Terima kasih pembahasannya semuanya. daging semua nih. Iya Kak Zahra, terima kasih. Ya Terima kasih Kak kita Zahra. akan selanjutnya lagi nih ya. Intinya kalau kita Iya. hidup tanpa topeng itu bahagia. Ya Mas ya. Mm-mm. Benar nggak Iya, sih? bener banget. Jadi kalau Bahagia. itu ya, kalau aku misalkan nih, aku tuh kalau misalkan aku lagi rindu sama Kak Zahra gitu misalnya, aku tuh akan jujur Kak. Mm. Jadi aku gini, Kak aku rindu banget sama kamu kayak gitu, aku nggak malu Kak. Ya, jadi mungkin kalau Iya. kamu kayak gitu, ya biarin aja. Kalau misalkan nih, aku aku misalkan punya rasa rasa sayang sama Heeh. orang gitu ya, aku yo jujur aja, habis itu aku lapang, Jujur. aku nggak ada rasa Heeh. di dalam batin. Kayak gitu tipeku ya, jadi aku nggak bisa kayak topeng-topengan gitu ya teman-teman. Iya. Nggak bisa ya, jadi ya kayak anak kecil aja, biarin aja gitu. Nah, aku kayak gitu dan teman-teman Iya. juga kayak gitu juga nih. Jadi nggak enak loh Heeh. kalian tuh menyimpan kayak Kak Zara nih menyimpan menyimpan perasaan-perasaan yang disimpan. Aduh, aku sebenarnya sayang sama dia, tapi aku nggak berani ngomong. Nah, itu malah menekan, nggak enak. Tapi kalau kamu bilang, aku sayang kamu, udah selesai Kak. Habis itu udah Heeh. lega, kamu nggak ada Ya. tertahan lagi. Bener nggak sih? Iya, enak gitu. Apa adanya. Ya, apa adanya aja gitu ya. Mm. Makasih ya Kak Rizal Arifin yang sudah bergabung di Iya, sini. sama-sama Kak Nisa. Atas ilmunya Oke, juga sampai nanti jumpa saya lagi. itu share ya di YouTube. Terima kasih Next. banyak buat Iya, teman-teman oke. semuanya. Kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sharingnya di malam hari ini menginspirasi dan membuka kesadaran kita semuanya, menambah nutrisi untuk jiwa kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rizal. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak